Wali Kota Padang Panjang, Koordinator Partai Semuanya Sumatera Barat, Pimpinan Perguruan Diniyah Putri, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahmah El-Nusiah Padang Panjang, beserta anggota senat memasuki ruangan upacara. Lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Aisyah Firah Ramadana, diikuti oleh seluruh hadirin. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahmah El-Nusiah Padang Panjang, untuk mengenang para jasa pahlawan dan jasa pendiri perguruan Diniyah Putri dan para pimpinan perguruan Diniyah Putri yang telah mendahului kita dengan membaca Al-Fatihah. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan rapat senat terbuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahmah El-Nusiah Padang Panjang kepada Ibu Syarifatul Hayati LC-MA, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim,
Rapat Senat Terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahmah El Yunusiah Padang Panjang dalam rangka wisuda sarjana strata 1 tahun akademik 2022-2023 pada hari ini Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022 bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika
dipimpin oleh Bapak Dr. Julius Kardi MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, marilah kita beristighfar 3 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni setiap dosa dan kesalahan kita, dan Allah ijabah setiap doa dan permintaan kita kepada Rabb penggenggam alam semesta. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahai Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, wahai Allah yang maha besar, wahai Allah yang maha mengabulkan setiap doa dan permintaan, pada pagi hari ini kami menghadapkan tangan kepada Engkau ya Rabb. Karena kemana lagi kami akan mengadu, memohon dan meminta kecuali hanya kepada Engkau. Wahai ya Rabb, dengarkan dan ijabah doa-doa dan permintaan kami. Wahai Allah, karuniakan ya Rabb ampunan dan maghfirah-Mu, serta tempatkanlah pendiri Diniyah Putri ini, Bunda Rahmah El-Yunusiah, di surga-Mu ya Rabb. Lipat gandakan amal ibadahnya, karuniakan kepada beliau cahaya yang terang mendarang di dalam kuburnya. Jadikan kuburan beliau menjadi taman-taman surga ya Rabb. Karena Diniyah Putri ini kami berada di sini berkat perjuangan daripada beliau ya Rabb. Wahai Allah Tuhan yang maha mulia, tetapkanlah seluruh pimpinan-pimpinan dan pejuang-pejuang Diniyah Putri ini menjadi penduduk-penduduk surga ya Rabb. Wahai Allah Tuhan yang maha mulia, kami memohon kepadamu ya Rabb, di acara wisuda ini ya Rabb, karuniakan kepada alumni-alumni STIP Diniyah Putri masa depan yang cerah, ekonomi yang kuat, pekerjaan yang layak. Karuniakan kepada seluruh wisudawati ini ya Rabb, pekerjaan dan ekonomi yang baik ya Rabb, menjadi rahmatan lil alamin, menjadi kontribusi bagi setiap daerah yang ditempatinya ya Rabb. Wahai Allah Tuhan yang maha mulia, kemana lagi kami akan memohon dan memohon kepadamu ya Rabb, hanya Engkaulah tempat mengadu dan meminta kami. Wahai Allah, hujamkan di dalam hati sanubari seluruh alumni Diniyah Putri untuk istiqomah ya Rabb, menerapkan dan mengerjakan setiap apa ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh STIP Diniyah Putri ya Rabb. Jadikan mereka ini menjadi wanita yang solehah, dan karuniakan dari mereka keturunan-keturunan yang terbaik, yang berkontribusi bagi kampung mereka, bagi bangsa dan negara kami ini ya Rabb. Wahai Allah Tuhan yang maha mulia, dengan segala kehinaan kami memohon kepadamu, dengarkan dan kabulkanlah doa dan permintaan kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Koordinator Kopral Pais Wilayah 6 Sumatera Barat.
Kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Martin Kustati MPD, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan wali kota yang diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, Bapak Zulkifli SH, yang terhormat pimpinan perguruan tinggi Putri Padang Panjang, Ibu Fauzia Fauzan El Muhammadi SE AKT MSI, Ketua Stik Dinia Putri Rahma El Yunusya Syarifatul Hayati LCMA, yang kami hormati Kapolres Kota Padang Panjang atau yang mewakili yang sudah hadir bersama kita, pengurus forum komunikasi pimpinan PT KIS se-Sumatera Barat dan pimpinan PT KIS yang hadir juga bersama kita dalam kegiatan yang amat penting pada hari ini. Yang terhormat para anggota Senat dan Sivitas Akademika Sidinia Putri yang juga hadir dalam rangka pembukaan Senat terbuka. Yang terhormat Ketua IMI Sidinia Putri Dr. Elvi Rahmi MPD, Kepala MTS N Padang Panjang, Kepala TK Jihad yang juga hadir. Yang terhormat Kepala Departemen, Kepala Sekolah, Kepala Asrama, Direktur di Lingkungan Internal Perguruan Tinggi Putri. Yang terhormat para wali, orang tua, wisatawan-wisawati yang juga sudah hadir bersama kita pada hari ini. Dan teristimewa kepada seluruh wisudawan-wisawati yang hadir sebanyak 26 orang, yang alhamdulillah pada pagi hari ini berkat rahmat dan inayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan satu prosesi akademik yang amat penting setelah melaksanakan pendidikan di Sidinia Putri Padang Panjang lebih kurang 3,5 tahun sampai 4 tahun, dan tibalah pada pagi hari ini Ananda semua bisa mengikuti satu prosesi yang amat penting dalam bentuk kegiatan rapat senat terbuka untuk wisuda Bapak dan Ibu. Kita juga patut bersyukur bahwa kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini, selain ini adalah kegiatan akademik, tetapi di satu sisi saya juga mengapresiasi sebagai kegiatan yang syarat berkaitan dengan keinginan besar kita mengawal peradaban dan kemajuan dalam ruang-ruang harmoni untuk menyemai nilai-nilai moderasi dalam kebinekaan melalui jalur pendidikan tinggi keagamaan Islam. Dan saya sebagai koordinator Kopertais wilayah 6 yang diamanahkan di bawah Kopertais sebanyak 24 perguruan tinggi swasta, dan salah satu adalah perguruan tinggi Dinia Putri yang pada hari ini sedang melaksanakan kegiatan wisuda. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para keluarga. Semoga kita semua selalu berpegang teguh dalam menjalankan
seluruh ajaran agama dan nilai-nilai keislaman kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami koordinator Kopertais wilayah 6 Sumatera Barat pertama mengucapkan selamat atas terselenggaranya rapat Senat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sidnia Putri Rahma El-Yunusia Padang Panjang dalam wisuda tahun akademik 2022-2023. Dari ruangan yang amat bersejarah ini, dari ruangan Zainuddin Labai El-Yunusia, telah lahir ratusan tokoh nasional, dan saya yakin bahwa ratusan tokoh ini telah menebar jangkar-jangkar pengabdian di tengah masyarakat, jangkar-jangkar pengabdian untuk menyemai nilai-nilai keislaman, tidak hanya untuk skala lokal, tetapi juga skala nasional maupun skala internasional. Dan sudah tidak terbilang jumlahnya, sebutkan saja salah satu tokoh yang amat penting bagi perempuan di Sumatera Barat, Rasuna Said, Nurhayati Subaka, Aisyah Amini, Emma Yohana, dan sederetan nama besar lainnya. Dan saya sebagai koordinator Kopertis wilayah 6 Sumatera Barat dengan tulus mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Sidnia Putri Padang Panjang dalam kontribusinya dalam menyediakan akses pendidikan yang representatif di Sumatera Barat, terutama pendidikan keagamaan yang bernaung di bawah yayasan. Semoga Bunda Rahma El-Yunusia yang telah mendirikan sekolah ini, kalau kita catat dari penelusuran sejarah, pada saat itu beliau baru berusia 23 tahun. 23 tahun itu adalah usia yang masih belia, masih amat muda, tetapi beliau telah menebar jangkar-jangkar pengabdian di bidang pendidikan keislaman. Dan semoga ini memperoleh syafaat dan amal jariah dan terus mengalir pada beliau, dan hendaknya ini juga bagi kita semua sebagai penerus estafet dari perguruan tinggi yang besar ini, yang namanya tidak hanya menggaung di Indonesia, tetapi sudah menggaung sampai kepada level internasional dari catatan-catatan yang disampaikan kepada kita di Kopertais wilayah 6, perguruan tinggi, terutama alumni-alumni yang dihasilkan sudah tidak memiliki masa tunggu, dan artinya masih dalam tahap penyelesaian dari tugas akhir yang diamanahkan kepada para alumni, sudah dibidik oleh job market kita yang ada di luar negeri maupun yang ada di nasional. Kita berikan apresiasi atas kerja keras, kerja tuntas, dan kerja yang luar biasa dari pimpinan Sidnia Putri Padang Panjang. Dalam momentum kali ini, kita juga mengirimkan doa pada para pendiri Sidnia Putri Padang Panjang serta seluruh keluarga, murid, dan seluruh insan yang mengamalkan ajaran. Semoga semangat Bunda Rahma dalam mengembangkan pendidikan Islam terus dirawat dan dikelola secara konsisten. Dan saya yakin bahwa di setiap ruh dan nadi kita, nama beliau, cita-cita besar beliau ini selalu terpatri, dan hendaknya ini juga menjadi pedoman bagi kita semua dalam mengembangkan perguruan tinggi yang besar ini. Bapak Wali Kota, Ketua Yayasan, hadirin yang berbahagia, hari ini di ruangan ini saya menyapa seluruh wisudawan dan wisudawati yang lahir dari rahim Sidnia Putri Padang Panjang. Pilihan saudari untuk sekolah di Sidnia Putri adalah pilihan yang sangat tepat. Mengapa saya katakan bahwa ini adalah pilihan?
yang sangat tepat menjadi bagian dari kampus kebanggaan di Indonesia, karena perguruan tinggi keagamaan Islam adalah masa depan Indonesia dan Indonesia di masa depan. Para wisudawati yang saya banggakan, kita bersyukur menjadi bagian dari Indonesia, negara yang memiliki penduduk yang sangat banyak dan terbesar, dan salah satu yang terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Ini menjadi negara muslim terbesar dengan jumlah penduduk 200 juta, yang ekuivalen dengan 87,2% dari data yang kita baca di pusat statistik, bahwa penduduk muslim adanya di Indonesia. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai dan mendedikasikan diri untuk Indonesia yang tangguh di percaturan global. Apalagi saudara sebagai seorang sarjana yang menjadi elemen intelektual organik yang akan menggerakkan Indonesia masa depan dari berbagai lini kehidupan di tangan saudara-saudara semua. Dititipkan nama besar bangsa ini. Bagaimana saudara-saudari bisa melanjutkan menjadi pemimpin, mengisi ruang-ruang pabrik untuk menebar jangkar-jangkar keilmuan. Saya mohon maaf karena memang agak kurang sehat beberapa hari ini, batuk. Bapak Wali Kota, Ketua Yayasan, dan hadirin yang berbahagia, manusia yang hidup di abad ini sedang memasuki era Society 5.0. 2 bulan yang lalu saya sempat hadir di ruangan ini, di ruangan yang sama, membersamai para mahasiswi, dan saya sudah menyampaikan bahwa kita masuk di sebuah era yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat, informasi dan komunikasi yang mendorong super smart society, dan para wisudawati PTKI harus mampu untuk beradaptasi karena telah dididik dengan pengetahuan dan keterampilan yang tidak bisa digantikan dengan mesin maupun artificial intelligence. Kecerdasan buatan, otomasi, globalisasi telah mendorong restrukturisasi dalam berbagai bidang secara besar-besaran. Artinya, walaupun kita pada hari ini, adik-adik semua, sudah masuk pada era metaverse, namun ada ruang-ruang yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Di mana tidak mungkin kalau kita naik haji ini lewat virtual, pasti kita harus sampai ke Mekah Al-Mukarramah maupun Madinah. Nah, artinya ruang-ruang itu tidak bisa tergantikan, terutama yang berhubungan dengan elemen-elemen dan nilai-nilai keagamaan. Manusia yang hidup di abad ini sedang memasuki era Society 5.0, yakin kita, yaitu sebuah era di mana kita dituntut dengan berbagai kemampuan yang dibekali oleh para lulusan perguruan tinggi keagamaan, yaitu dengan adanya kompleks problem solving, kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya dalam dunia nyata. Artinya kemampuan ini yang harus dimiliki oleh para alumni. Kedua, para alumni juga harus memiliki social skills, kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, dan mentoring. Artinya butuh kepekaan dalam memberikan bantuan secara emosional maupun secara emosional intelligence. Dan yang akan melaksanakan ini adalah saudari-saudari para akademisi. Yang ketiga, para wisudawati memiliki process skills, kemampuan yang terdiri dari active listening, logical thinking, monitoring selfing, dan system skills. Dan saya yakin selama berada di Diniyah Putri, saudari-saudari telah dididik, dibekali dengan ilmu-ilmu proses skills yang mumpuni. Dan tinggal bagaimana nanti di tengah masyarakat ilmu ini
diimplementasikan. Dengan demikian, bahwa saya yakin para lulusan Dinia Putri Padang Panjang tidak saja akan mengandalkan ilmu yang diperoleh di kampus, namun harus mengaji untuk memperkaya kompetensi personal yang mendukung profesionalitas saudari-saudari. Hari ini akan selalu dikenang dan saya yakin ini adalah satu catatan sejarah dalam perjalanan para wisudawati, menjadi catatan yang diukir dalam perjalanan panjang untuk menimba ilmu di perguruan tinggi ternama. Kepada para orang tua, selamat atas segala usaha dan doa. Pada hari ini, anak bapak dan ibu telah resmi menjadi sarjana yang siap mendedikasikan diri secara penuh dan sungguh-sungguh dalam bingkai mencintai agama, bangsa, negaranya dalam satu helai napas. Melalui momentum ini, saya sebagai koordinator Kopertais Wilayah 6 Sumatera Barat juga menghimbau kepada para wisudawati untuk dapat mendedikasikan di tengah masyarakat. Jangan puas sampai hanya mendapatkan gelar sarjana di strata 1, tetapi di depan sana telah menunggu perguruan tinggi lain untuk mendapatkan ilmu-ilmu, membekali menjadi insan-insan yang memiliki kemampuan revelation, knowledge, and culture yang mumpuni. Lanjutkan pendidikan Ananda semua ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak hanya strata 2, tetapi juga ke strata 3. Sehingga saya yakin dari 26 wisudawati pada hari ini akan lahir para guru besar, akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang memiliki ilmu yang mumpuni, yang mengintegrasikan antara keislaman, keilmuan, dan sains di tengah masyarakat. Dan dedikasi ini sangatlah amat ditunggu, karena inilah yang akan menjadi salah satu solusi atas dinamika persoalan bangsa yang pada hari ini kita rasakan. Kita dengan percepatan dari sistem digitalisasi, di satu sisi kita semua harus bijak dengan percepatan informasi, komunikasi yang masuk kepada kita, karena berita hoax ini juga harus bijak, dan siapa yang bisa memfilter ini adalah kita sebagai kaum intelektual. Kemudian kita harus mensosialisasikan di tengah masyarakat agar kedamaian dan juga harmonisasi yang ada pada bangsa ini tetap terjaga demi keindonesiaan. Prakarsa yang lebih besar untuk mencari solusi terbaik dari berbagai permasalahan yang terdapat di tengah bangsa dengan solusi keagamaan ini adalah salah satu yang sangat ditunggu-tunggu pada hari ini. Dan tantangan ini bisa dijawab oleh alumni-alumni yang dihasilkan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam yang ada di Sumatera Barat. Dan siapa lagi kalau tidak kita dari UIN Imam Bonjol Padang, dari 24 perguruan tinggi yang ada di bawah saya, di bawah Kopertais Wilayah 6, ada UIN Bukit Tinggi, ada UIN Batu Sangkar, dan semuanya bersinergi, berkolaborasi bagaimana mewujudkan dan mendidik anak bangsa demi generasi emas tahun 2045. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat dan terima kasih yang tulus pada orang tua dan keluarga yang telah membersamai para wisudawati bertualang di altar ilmu, menyelami samudra pengetahuan di bumi serambi ini. Dan para orang tua saya yakin dengan perjuangan dan di setiap tetes ringan yang telah para orang tua hasilkan, inilah hari ini sebagai buah dari perjuangan panjang. Sekali lagi selamat. Saya berharap saudari-saudari melanjutkan kembali apa yang tadi
telah menjadi pesan dari saya sebagai koordinator Kopertais wilayah 6. Kemudian sebagai muslim sejati, muslimah sejati, tentu kita harus terus bergerak, berubah. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kita tidak boleh puas dari pencapaian-pencapaian apa yang didapatkan pada hari ini. Jika hari ini secara kelembagaan Dinia Putri Padang Panjang masih dalam bentuk sekolah tinggi ilmu tarbiyah, harus segera bertransformasi, dan ini merupakan salah satu program kerja dari Kopertais wilayah 6, bagaimana mendorong 24 perguruan tinggi swasta ini untuk segera bertransformasi. Artinya tidak boleh stagnan hanya pada sekolah tinggi saja, harus memiliki cita-cita untuk segera bertransformasi. Kalau bisa menjadi IAI atau menjadi universitas, ataupun bisa menjadi IAIN. Bukan tidak mungkin. Banyak contoh-contoh yang sudah kita lihat. Misalnya Said Khalis pada awalnya adalah STIP, dan dengan transformasi yang dilakukan akhirnya bisa berubah menjadi negeri. Dan ini saya kira bukan hal yang tidak mungkin bisa dilakukan untuk menjadi institut agama Islam yang siap menjadi epicentrum pengembangan pendidikan Islam seperti yang dicita-citakan oleh Bunda Rahma. Dan ini saya titipkan kepada Ketua State untuk segera menyusun dokumen sehingga percepatan dari transformasi ini segera dilakukan, karena kita melihat dari dukungan sumber daya ini sudah cukup, dari dukungan fasilitas apalagi, dari dukungan yayasan luar biasa. Tinggal bagaimana semua unsur, semua ini mau berkolaborasi sehingga dokumen untuk perubahan transformasi ini segera akan sampai di meja saya. Saya tunggu di awal tahun 2023 dokumen transformasi dari STIK menjadi IAI ini akan segera berada di meja saya. Karena atas keyakinan itu, Ketua STIK Dinia Putri Padang Panjang juga sekaligus Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Sumatera Barat mampu membidangi transformasi kelembagaan. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang pendirian, perubahan dan pencabutan izin perguruan tinggi keagamaan Islam swasta telah ditandatangani oleh Gusmen. Regulasi ini menjadi sebuah payung untuk pengembangan kelembagaan STIK menjadi IAI maupun menjadi universitas terbuka di Sumatera Barat. Dan saya yakin semua kawan-kawan, rektor, ketua juga mendukung proses perubahan transformasi STIK menjadi IAI ataupun universitas. Dan juga dukungan juga dimintakan kepada para pejabat yang ada di lingkungan Padang Panjang, terutama dari Bapak Wali Kota beserta jajarannya, kemudian dari unsur kepolisian, Kanwil Kementerian Agama, untuk juga mengawal serta membersamai dari proses ini. Karena dari analisis SWOT di lapangan, perguruan tinggi ini sangat dinanti-nantikan untuk segera bertransformasi menuju IAI maupun menuju universitas. Mulai saat ini, hari ini Ketua dan tim sudah juga harus memetakan pengembangan program studi baru, karena bukan hal yang tidak mungkin nanti penambahan jumlah program studi baru sebagai syarat minimal yang sudah ditentukan oleh SE Kementerian Agama terhadap pendirian dan perubahan transformasi ini juga harus segera dilakukan, sehingga pemenuhan rukun dan syarat menjadi institut maupun menjadi universitas ini mulus dan bisa kita segera setelah dokumen ini ditandatangani kita ajukan dan minta kepada Kementerian Agama, terutama di Dirjen Pendis, untuk memberikan rekomendasi secara resmi. Dan hari ini Sumatera Barat kita hanya tinggal satu institut agama Islam, yaitu IAI Sumatera Barat, yang ada di Padang Pariaman di bawah binaan Kopertais wilayah 6
Dua IAIN hari ini juga telah bertransformasi menjadi UIN, satu berada di Bukit Tinggi dan satu juga berada di Batu Sangkar. Artinya dalam kancah pendidikan keagamaan Islam kita sudah kuat, tinggal bagaimana ini segera bersinergi satu sama lain untuk memberikan pendidikan yang layak di bidang keagamaan kepada seluruh calon dari para mahasiswi dan mahasiswa kita yang mendaftar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu juga kita gambarkan bahwa Kopertais wilayah 6 mengapresiasi perkembangan STIK Dinia Putri Padang Panjang. Peta jalan pembangunan sumber daya manusia tergambar dengan jelas. Alhamdulillah, 3 orang doktor baru lahir dan keduanya adalah di bawah saya menjadi ketua sidang pada saat itu ketika saya masih menjadi direktur pasca sarjana sebelum menjadi rektor UIN Imam Bonjol Padang. Dan saya sangat bangga dengan hadirnya 3 orang doktor dan segera dipetakan jalan bagaimana bisa di STIK Dinia Putri melahirkan guru besar. Karena kita di Kopertais wilayah 6 belum ada satupun guru besar dan kita menginginnya pecah telurnya itu ada di STIK Dinia Putri pada Panjang. Saya menantang Ibu Ketua bersama jajaran bagaimana untuk melakukan percepatan guru besar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, lulusan dari STIK ini juga sudah banyak dipakai mengabdi di berbagai universitas, di UIN Imam Bonjol Padang, di Turki, di PTI Jakarta, bahkan di Malaysia. Tadi dari catatan Bu Zizi pagi tadi, para stakeholder dan universitas yang ada di Malaysia telah menunggu kehadiran alumni dari STIK. Satu yang kemarin sudah hadir dan ini sudah ada 29 sekolah yang menanti alumni-alumni yang ada, dan artinya ini pertanda yang luar biasa, kemajuan yang luar biasa bagi STIK Dinia Putri Padang Panjang dalam pengembangan ini. Berbagai prestasi akademik dan non-akademik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan berbagai lembaga lain mencatatkan bahwa mahasiswa STIK Dinia Putri Padang Panjang sebagai pemuncak. Sekali lagi selamat atas perolehan di bidang kemahasiswaan. Kemudian STIK Dinia Putri dipercaya sebagai perguruan tinggi penyelenggara atau PTP beasiswa KIP. Ini luar biasa bagi mahasiswa PTKI. Peningkatan jumlah kuota mahasiswa yang diberikan bantuan juga meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Dan sebagai imbasnya juga, UIN Imam Bonjol Padang tahun lalu hanya mendapatkan 225. Hari ini kami mendapatkan 500 penerima STIK ini berkat kolaborasi dan juga dokumen-dokumen yang kita sampaikan ke pusat, bahwa banyak para calon mahasiswa kita yang menanti uluran tangan untuk melanjutkan pendidikan dari beasiswa KIP yang sebanyak 6.600.000 per semester ini diberikan sebagai bantuan, sebagai subsidi dana untuk pengembangan keilmuan. Bantuan juga diberikan kepada STIK Dinia Putri Padang Panjang pada tahun 2021 surplus sebanyak 100 juta. Di tahun 2022 secara 2 tahun berturut-turut kembali memperoleh 100 juta dari Kementerian Agama untuk peningkatan surplus. Dana ini bersifat simulan, memang tidak banyak, tapi berharap juga kepada pemerintah kota yang ada di Padang Panjang juga memberikan kontribusi untuk peningkatan berkolaborasi dengan STIK, terutama dalam peningkatan dari sumber daya manusia maupun fasilitas yang ada. Sehingga dengan kehadiran berbagai mitra kerja yang berkolaborasi dengan STIK Dinia Putri dapat hadir memberikan fasilitas pembelajaran yang representatif. Pak Wali Kota perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini
dengan perkembangan digitalisasi, ruang-ruang pembelajaran itu tidak banyak yang harus dilaksanakan secara manual berada di kelas, tetapi ruang-ruang pembelajaran itu sudah harus juga berada pada smart classroom. Jadi saya yakin bahwa Bu Zizi, Bu Syarifatul dan Pak Wali Kota serta jajaran-jajaran pengambilan kebijakan sudah memikirkan bagaimana membuka ruang-ruang smart class bagi kampus tercinta ini, sehingga kita bisa mengefektifkan dan mengefisienkan dari segi pendanaan. Kita bisa mengundang berbagai dosen yang berada di Arab, di Mesir, Maroko maupun yang berada di Turki untuk memberikan pembelajaran, proses pembelajaran jarak jauh melalui smart classroom. Dan fasilitas ini saya yakin sudah ada di STI Dunia Putri, tinggal bagaimana agar fasilitas ini ditambah, dimaksimalkan pemanfaatannya, sehingga mahasiswa kita tidak hanya belajar dengan para dosen-dosen yang ada di STI Dunia Putri, tetapi juga bisa belajar dengan berbagai pakar keilmuan profesional yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Dan catatan juga yang saya harus sampaikan sebagai koordinator Kopertais Wilayah 6, pada dosen telah bersertifikasi dosen ini terus bertambah. Dari data terakhir sebanyak 13 orang, dan hari ini 1 orang yang sedang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas bagi dosen pemula sebagai syarat mulai tahun ini mendapatkan sertifikat pendidik. Dan kita lihat melalui pembinaan dari Ketua Sekolah Tinggi dalam pengembangan dan pembinaan jenjang karir profesionalisme, hari ini sedang berlangsung juga beberapa kegiatan yang berintegrasi juga. Dan saya juga bersyukur dengan kolaborasi yang begitu apik yang dilahirkan oleh 24 perguruan tinggi di bawah Kopertais Wilayah 6. Ini juga meraton melakukan berbagai kegiatan untuk peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk pengembangan tridharma perguruan tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan juga publikasi serta pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan oleh para dosen semua. Standar pendidikan yang diselenggarakan oleh Dunia Putri ini sudah melampaui SNP. Ya, kita patut bersyukur karena dari standar yang ada, indikator ini sudah terlampaui. Para lulusan harus mampu menguasai 3 bahasa, ini sudah menjadi sebuah persyaratan mutlak ketika belajar, maupun para lulusan harus hafiz Al-Quran. Saya yakin para orang tua sangat beruntung memiliki putra-putri terbaik, putri-putri terbaik menimba ilmu di perguruan tinggi ternama ini. Dalam momentum ini juga saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi langkah besar pemerintah daerah Kota Padang Panjang dalam mengawal peradaban yang madani melalui jalur pendidikan. Saya memperoleh laporan warga Padang Panjang yang akan sekolah di STI Dunia Putri dibiayai oleh pemerintah daerah. Kita berikan apresiasi kepada pemerintah daerah Padang Panjang, terutama wali kota yang terus mengafirmasi percepatan dari pendidikan yang ada di Padang Panjang dan pengembangan pendidikan Islam pada umumnya yang ada di Sumatera Barat sebagai kerja kita bersama. Mari bersama kita rapatkan barisan, juga mendorong kita semua, terutama 24 perguruan tinggi untuk segera merapatkan barisan. Bagaimana duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sehingga tidak ada yang terlampaui, tidak ada yang merasa ditinggalkan. Kita berkolaborasi secara bersama-sama bagaimana agar semuanya bisa menjadi perguruan tinggi maupun universitas, sekolah tinggi, institut yang ternama. Dalam kemajuan masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, ini dibutuhkan sebuah tekad kebangsaan bagi kita semua, tekad persatuan dan kesatuan bangsa. Maka sangat penting untuk memiliki sikap moderat, saling menghormati dan saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan-perbedaan itu adalah sebuah dinamika. Namun kita juga
harus menghargai setiap perbedaan dalam kehidupan sosial maupun kehidupan beragama. Sebagai umat Islam harus menjadi umat yang moderat dalam berbagai kehidupan, baik cara berpikir, bersikap maupun cara bertindak, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah. Bapak, Ibu para wisudawati serta hadirin yang hadir pada kesempatan yudisium pada hari ini. Sekali lagi terima kasih pada seluruh pihak yang telah bergandengan tangan bahu-membahu mengembangkan pendidikan tinggi keagamaan di negeri Serambi Mekah. Saya yakin Padang Panjang harus menjadi destinasi pendidikan keagamaan Islam, menjadi pilihan bagi masyarakat tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi di Indonesia maupun di mancanegara. Dengan nama besar Bunda Rahmah, dengan nama besar perguruan tinggi Dinia Putri yang luar biasa, saya yakin tantangan ini bisa dijawab segera oleh Ketua STIK Dinia Putri Padang Panjang. Bapak Ibu, itulah dari penekanan-penekanan dari kehadiran saya pada hari ini. Namun kepada Ibu Ketua dan kita semua saya mohon maaf. Setelah ini saya mohon izin, mohon pamit karena pada pukul 1 ada kegiatan LPDP yang saya minta untuk menjadi narasumber pada hari ini. Pada pukul 3 nanti juga akan bersama Erick Thohir di Padang. Jadi saya mohon maaf harus meninggalkan, sebenarnya berat juga hati saya harus meninggalkan sebelum prosesi dari kegiatan wisuda pada hari ini. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, tadi saya sudah juga minta izin kepada Ibu Ketua dan kita semua atas kondisi ini. Semoga kegiatan wisuda pada hari ini berjalan lancar, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi selamat kepada seluruh wisudawati yang telah menamatkan pendidikan di STIK Dinia Putri Padang Panjang. Lanjutkan pengabdian saudari-saudari untuk menjadi guru-guru yang dinanti di tengah masyarakat, dan lanjutkan pendidikan, jangan puas hanya pada pendidikan strata 1. Saya yakin ke depan segala ilmu yang telah dimiliki sangat bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Dinia Putri Rahmah El Yunusia tentang lulusan wisudawati program sarjana, program studi pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam anak usia dini tahun akademik 2022-2023 oleh Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi dan Keuangan kepada Ibu Sri Intan Wahyuni MPDI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Dinia Putri Rahmah El Yunusia Padang Panjang nomor PT KIS _7 garing KPW _6 garing PP garing 99 garing 12 garing 2022 tentang lulusan program sarjana strata 1 Prodi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini tahun akademik 2022-2023 tanggal 20 Desember 2022. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Dinia Putri Rahmah El Yunusia Padang Panjang tentang lulusan program sarjana strata 1 Prodi Pendidikan Agama Islam dan Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini tahun akademik 2022-2023 tanggal 20 Desember 2022. Pertama, menetapkan wisudawati tahun akademik 2022-2023 sejumlah 26 orang dengan rincian 16 orang dari Prodi Pendidikan Agama Islam,
dan 10 orang dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal 19 Desember 2022, Ketua SID Syarifatul Hayati LC.MA ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisuda program sarjana. Nama-nama wisudawati program sarjana, program studi pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam anak usia dini tahun akademik 2022-2023. Wisudawati dimohon berdiri. Kepada yang terhormat Wali Kota Padang Panjang, Pimpinan Perguruan Diniyah Putri, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahmah El Yunusia, dimohon berdiri. Anissa SPD 30 Juni 1998. Anak dari Bapak Sulardi dan Ibu Fitri Anita. Anak ketiga, asal sekolah SMA Islam Al-Muqta 2 Kota Solo, IPK 3,27, yudisium memuaskan. Melisa Kurnia Bini SPD, program studi pendidikan agama Islam, tempat tanggal lahir Tebing Tinggi 10 Januari 2000. Anak dari Bapak Juwadi dan Ibu Susiana Sesmika. Anak pertama, asal sekolah Madrasah Alia Swasta Pondok Pesantren Syafaatul Rasul Teluk Kuantan Riau, IPK 3,81, yudisium dengan pujian. Foni Yunita SPD, program studi pendidikan Islam anak usia dini, tempat tanggal lahir Teluk Bakung 5 Juni 2000. Anak dari Bapak Zulkifli dan Ibu Sofia Hashim. Anak kedua, asal sekolah SMA Negeri 2 Merangi, IPK 3,76, yudisium dengan pujian. Dahlia Putri SPD, program studi pendidikan agama Islam, tempat tanggal lahir Sikapu 12 April 2000. Anak dari Bapak Amalina dan Ibu Atias. Anak kedua, asal sekolah SMA Negeri 1 Candun, IPK 3,79, yudisium dengan pujian. Novitri Rahayu SPD, program studi pendidikan Islam anak usia dini, tempat tanggal lahir Lurah 18 Agustus 1996. Anak dari Bapak Nasrizal dan Ibu Ermida. Anak kelima, asal sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Agam, IPK 3,78, yudisium sangat memuaskan. Yuli Andriani SPD, program studi pendidikan Islam anak usia dini, tempat tanggal lahir New Gading 12 Juli 1999. Anak dari almarhum Bapak
dan Ibu Gadi. Anak keempat, asal sekolah Madrasah Aliyah Negeri Samido, IPK 3,56, yudisium sangat memuaskan. Anissa Fadilah Hanum SPD. Program studi pendidikan Islam anak usia dini. Tempat tanggal lahir Dumai 25 April 1999. Anak dari Bapak Akmal Yunil dan Ibu Yasmini. Anak kedua, asal sekolah SMA Negeri 4 Payakumbuh, IPK 3,63, yudisium sangat memuaskan. Fitri Wahyuni SPD. Program studi pendidikan agama Islam. Tempat tanggal lahir Pasaman Barat 2 Februari 1999. Anak dari Bapak Mufana Syam dan Ibu Rinawati. Anak pertama, asal sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kota Baru Padang Panjang, IPK 3,35, yudisium sangat memuaskan. Daratul Sakinah SPD. Program studi pendidikan Islam anak usia dini. Tempat tanggal lahir Payakumbuh 14 Mei 2000. Anak dari almarhum Bapak Hasan SH dan Ibu Lewati. Anak ketiga, asal sekolah SMK Negeri 1 Payakumbuh, IPK 3,41, yudisium sangat memuaskan. Nur Azizi SPD. Program studi pendidikan agama Islam. Tempat tanggal lahir Kota Baru Simalangkang 27 Agustus 1999. Anak dari almarhum Bapak Irmansyah dan Ibu Desdelika. Anak ketiga, asal sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Payakumbuh, IPK 3,63, yudisium sangat memuaskan. Sama Salsabila SPD. Program studi pendidikan agama Islam. Tempat tanggal lahir Bukit Tinggi 8 Juli 2000. Anak dari Bapak Zuhdi dan Ibu Mary Delvi. Anak ketiga, asal sekolah Pondok Pesantren Assalam Al-Islami, IPK 3,53, yudisium sangat memuaskan. Fitri Aulia SPD. Program studi pendidikan agama Islam. Tempat tanggal lahir Kutacane Aceh Tenggara 7 Januari 2000. Anak dari Bapak Azhar dan Ibu Rabia. Anak keempat, asal sekolah SMK Negeri 4 Kutacane Aceh Tenggara, IPK 3,33, yudisium sangat memuaskan. Putri Haryanti Fadilah SPD. Program studi pendidikan agama Islam. Tempat tanggal lahir Jakarta 2
21 Juni 1999. Anak dari Bapak Muhammad Haris Fadilah dan Ibu Mary Darmayanti. Anak pertama, asal sekolah Madrasah Aliyah Swasta Kuliatul Mu'allimat Islamiyah Diniyah Putri Padang Panjang. IPK 3,55. Yudisium sangat memuaskan. Zulfakriyah Ali SPD. Program studi Pendidikan Agama Islam. Tempat tanggal lahir Panigahan 15 Oktober 2000. Anak dari Bapak Alisar Mayus SAG dan Ibu Ismawati AMD. Anak pertama, asal sekolah Madrasah Aliyah Swasta Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasi Ampe Angke Kabupaten Agam. IPK 3,80. Yudisium dengan ujian. Nur Saadah SPD. Program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Tempat tanggal lahir Batu Sondak 13 Oktober 1999. Anak dari Bapak Sudirman dan Ibu Rosna. Anak kelima, asal sekolah SMA Muhammadiyah Padang Panjang. IPK 3,59. Yudisium sangat memuaskan. Diana Asri SPD. Program studi Pendidikan Agama Islam. Tempat tanggal lahir Kuta Panjang 30 Juni 2000. Anak dari Bapak Taruna dan Ibu Sinarwati. Anak kedua, asal sekolah SMA Swasta Salahuddin Al-Munawwarah Aceh. IPK 3,55. Yudisium sangat memuaskan. Leni Sarlindawati SPD. Program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Tempat tanggal lahir Darul Amin 25 Agustus 1999. Anak dari Bapak Ralimin dan Ibu Jumaidah. Anak ketujuh, asal sekolah SMA Negeri 1 Lawi Alas Kabupaten Aceh Tenggara. IPK 3,37. Yudisium sangat memuaskan. Mulia Hasanah SPD. Program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Tempat tanggal lahir Pulau Gadung 1 April 2000. Anak dari Bapak Hamid dan Ibu Rahma. Anak ketiga, asal sekolah SMA Negeri 1 Badan Kabupaten Aceh Tenggara. IPK 3,60. Yudisium sangat memuaskan. Rahma Maulida SPD. Program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Tempat tanggal lahir Jambi 15 Juni 2000. Anak dari Bapak Efridel dan Ibu Evi Triana. Anak kedua, asal sekolah Madrasah Aliyah Negeri Model Sekayu, Sumatera Selatan.
SPD. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tempat tanggal lahir Mongal 8 Mei 2000. Anak dari Bapak Junaidi dan Ibu Nur Aini. Anak pertama. Asal sekolah Pondok Pesantren Konven Salahuddin Gaya Lulus. IPK 3,33, yudisium sangat memuaskan. Umi Rahmah SPD. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Tempat tanggal lahir Pulau Gadung 19 Juni 1999. Anak dari Bapak Selian dan Ibu Wati Anyar. Anak kelima. Asal sekolah SMA Swasta Al-Azhar Putrajaya Aceh Tenggara. IPK 3,32, yudisium sangat memuaskan. Ismaul Husna SPD. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tempat tanggal lahir Lawe Sumur 24 Desember 2000. Anak dari Bapak Jamudi dan Ibu Ida Rahmawati. Anak ketiga. Asal sekolah SMA Daya Darul Quran Aceh Tenggara. IPK 3,40, yudisium sangat memuaskan. Uci Wahyuni SPD. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tempat tanggal lahir Soyo 9 November 2000. Anak dari almarhum Bapak Muhammad Hasim dan Ibu Supriyati. Anak pertama. Asal sekolah SMA Swasta Taubiah Alongan Samaranga Aceh. IPK 3,7, yudisium memuaskan. Rahemayanti SPD. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tempat tanggal lahir Pulau Nas 3 September 1996. Anak dari almarhum Bapak Rabuni dan Ibu Kamini. Anak pertama. Asal sekolah Madrasah Aliyah Negeri Nurul Islam Aceh Tenggara. IPK 3,24, yudisium memuaskan. Fitriani SPD. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tempat tanggal lahir Kuta Ujung 7 Februari 1998. Anak dari Bapak Taruna dan Ibu Sinawati. Anak pertama. Asal sekolah SMA Swasta Salahuddin Al-Munawwarah Gaya Lulus Aceh. IPK 3,53, yudisium sangat memuaskan. Cici Pamamida SPD. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tempat tanggal lahir
Kayu Tanam 28 April 1999. Anak dari Bapak Syahrul dan Ibu Ferawati. Anak keempat, asal sekolah SMA Negeri 1 Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. IPK 3,45, Yudisio sangat memuaskan. Wisuda program sarjana. Pelantikan wisuda sarjana oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahmah El-Yunusia kepada Ibu Syarifatul Hayati LCMA. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah, saya atas nama Ketua STIP Diniyah Putri Rahmah El-Yunusia Padang Panjang dengan ini melantik saudari-saudari yang berhasil menyelesaikan pendidikan program Strata 1, program studi pendidikan agama Islam, dan program studi pendidikan Islam anak usia dini Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahmah El-Yunusia Padang Panjang. Atas keberhasilan ini, saudari berhak memakai gelar sarjana pendidikan SPD dan berhak pula atas civil effect serta hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat, berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar sarjana dipimpin oleh Saudari Zulfa Khairiyah Ali SPD, diikuti oleh seluruh wisudawati. Ikrar sarjana. Ikrar sarjana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. STIP Diniyah Putri Rahmah El-Yunusia Padang Panjang. STIP Diniyah Putri Rahmah El-Yunusia Padang Panjang. Tahun akademik 2022-2023 Tahun akademik 2022-2023 Satu, akan tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, akan mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang telah kami peroleh untuk kemajuan agama, bangsa, dan negara. Tiga, akan senantiasa mendahulukan kepentingan agama, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Empat, akan senantiasa berpegang teguh kepada norma-norma agama, hukum negara, dan adat istiadat luhur.
disilahkan duduk kembali. Wisudawati terbaik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahmah El-Yunusiah tahun akademik 2022-2023. Kategori Wisudawati Kumlot diberikan kepada Melisa Kurnia Fitri SPD, Program Studi Pendidikan Agama Islam, IPK 3,81. Zulfa Khairiah Ali SPD, Program Studi Pendidikan Agama Islam, IPK 3,80. Dahlia Putri SPD, Program Studi Pendidikan Agama Islam, IPK 3,79. Foni Yunita SPD, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, IPK 3,76. Kepada masing-masing wisudawati dimohon untuk menjemput orang tuanya dan mengambil tempat di depan. Kepada yang terhormat pimpinan perguruan Diniyah Putri dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahmah El-Yunusiah dimohon mengambil tempat. Kami mohon kepada pimpinan perguruan Diniyah Putri untuk memberikan piagam penghargaan kepada masing-masing wisudawati kumlot. Dimulai dari Wisudawati Dahlia Putri SPD. Kemudian dilanjutkan kepada Foni Yunita SPD. Kemudian kepada Melisa Kurnia Fitri SPD. Selanjutnya kepada Zulfa Khairiah Ali SPD. Kepada Wisudawati Dahlia Putri SPD dan Zulfa Khairiah Ali SPD beserta orang tuanya disilahkan untuk kembali ke tempat. Kepada yang terhormat pimpinan perguruan Diniyah Putri dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dimohon untuk tetap di tempat. Kategori Wisudawati kumlot dan berprestasi diberikan kepada Melisa Kurnia Fitri SPD.
Meraih prestasi juara 2 debat bahasa Arab tingkat nasional tahun 2019. Menjadi Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswi Prode 2020-2021. Menjadi MC utama STIM dan perguruan diniyah putri. Dan meraih IPK tertinggi pada program studi pendidikan agama Islam. Foni Yunita SPD meraih prestasi juara 1 lomba cerdas cermat Hari Pahlawan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat tahun 2019. Juara 1 Cipta Cerpen lomba penyambutan Hari Guru di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat tahun 2019. Finalis lomba menulis kisah RKI tahun 2021. Finalis lomba menulis artikel Maulid Nabi 1443 Hijriah oleh Muslim Aiders Indonesia tahun 2021. Penerima beasiswa peningkatan prestasi akademik tahun anggaran 2021 dan meraih IPK tertinggi pada program studi pendidikan Islam anak usia dini. Kepada yang terhormat Wali Kota Padang Panjang, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan, beserta Wakil Ketua 2 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dimohon mengambil tempat. Dilanjutkan kepada Melisa Kurnia Fitri SPD. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada yang terhormat staf ahli Wali Kota Bimbingan Perguruan Diniyah Putri Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, disilakan kembali ke tempat. Penyerahan wisudawati dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahmah El Yunusia kepada Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahmah El Yunusia, kepada Ibu Syarifatul Hayati LCMA dan Ibu Dr. Elfirahmi MA dimohon mengambil tempat. Sepatah kata wisudawati oleh Melisa Kurnia Fitri SPD, Fitriani SPD, dan Foni Yunita SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Al-Mukarram Waliul Madinah Padang Panjang, Al-Mukarramah Mudiratul Ma'ahid Ad-Diniyah lil Banat Padang Panjang, Al-Mukarramah Ra'isatul Ma'had Al-Ali lil Ulumi Tarbawiyah Ad-Diniyah lil Banat Rahmah Al-Yunusia Padang Panjang, Wal-Mukarramat Al-Hadiruna wal-Hadirat hafizakumullah ta'ala. Hamdan wa syukran lillah alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wa rahmatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Thaniyan, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhraja an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Baik, fi hadhihi al-fursah
اسمه لي أن أقول كلمات عن التخرج في هذا اليوم. أولا للمعلمين والمعلمات وكذلك الموظفين والموظفات بمعهد العالي للعلوم التربوية رحمة اليونسية، نقول شكرا كثيرا لكم على أفضل الوقت والعلوم التي قدمتموها إلينا. إنه شرف لي شخصيا أن أدرس هنا، وكذلك أيضا لتعرف بأم الفضيلة رحمة اليونسية. الآن حان الوقت لكي نواصل رسالة الدعوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومواصلة أمنية بأم الفضيلة رحمة اليونسية. ولذلك نطلب منكم الدعاء ليباركنا حتى تصبح العلوم التي أعطى بها بركة وتنفع الكثير من الناس. ومن أجل والدينا الأمهات التي دعوننا من طوال سجداتهن حتى نتمكن من البقاء على قيد الحياة حتى نهاية النظام في إكمال تعليمنا بمعهد العالي للعلوم التربوية رحمة اليونسية. ولآبائنا الذين عملوا بجد ليلا ونهارا ليكسبوا بناتهم أفضل التعليم. فيا آباؤنا وأمهاتنا، هذه هدية منا لعملكم الجد، على الرغم أن هذا قد لا يكون شيئا كبيرا، ولكني أهدي هذا التخرج لكم لعلكم بصحة جيدة دائما لمشاهدة تخرجنا التالي في مكان مختلف. ولصديقاتي الذين أحبهن بسبب الله سبحانه وتعالى، الكفاح الحقيقي قد بدأ الإطلاق. دعونا نصوب أكتافنا ونقوي خطواتنا لنأخذ مكانا جديدا، لأن هذا الدين يحتاج إلى دعوتنا، فهذه الأمة بحاجة إلينا. اليوم يجب أن نكون فخورين وسعداء، ولا تنسى لنشكر لأنفسنا لأننا عملنا بجد كثير وكفلنا للوصول إلى هذه النهاية. والآخر لأخوة الأحباء، ابدأ كل شيء بسم الله، واجعل الله هو الهدف الواحد. أكتفي مني، شكرا على حسن اهتمامكن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. I once heard a very beautiful sentence, a sentence that is full of inspiration as well as motivation. The sentence is, "Man jadda wajada." Whoever is serious, then he will succeed. Do you know for whom the sentence is given? The sentence is given to fighters, warriors of love, warriors of the nation, and warriors of the Islamic religion. If you are a warrior, then take and live the sentence, "Man jadda wajada." For the first time, I want to say, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Honorable the Mayor of Padang Panjang City, Honorable Head of Dinia Putri College, Honorable Head of STIT Dinia Putri Rahmah El-Yunusiyah, and respectable all of the audience. All praise to the Allah Subhanahu wa Ta'ala, the most loving and the most merciful, who rules the day of judgment. Only Him we worship and ask for help. Hopefully, we will get the strength that is paid, which is with favors and mercy of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat and grace may they always be conveyed to the beloved of Allah, the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hopefully, one day we will meet and recognize as a people who obey in following His Sunnah. Love and affection, I show it to all the audience, comrades in arms, beloved teachers and parents who have placed their hopes on this beloved campus. Allahu Akbar. There are not many things that I want to convey in front of this. It's enough that one thing is thank you. Thank you to all my teachers. I thank you from a warm heart. The knowledge that I got from you, hopefully it can be increased and merit for you in the afterlife. That it's really worthy of you to get prayers and requests for forgiveness to Allah from you. May Allah have happy and blessed life. Thank you for my friends. You are dead that was one rock. Then you are hard and become shiny as today. Maybe you feel sick, you feel tired, you feel angry. But look today. You have success. You now and me see our goals. But this is not the end. This is the first step for us. Let's continue our study after this. Thank you for fighting together until we get our success together next. And thank you to beloved father and mother. This is your struggle. Our graduate is your graduation. And until whenever, we are yours. We are your love. And we are your beautiful things. Thank you very much for your sacrifice. We love you. And we do love you. Thank you, my beloved campus, STIT Dinia Putri Rahmah El-Yunusiyah. You are my mother, a mother who will be a place for me to return home later. Now, you leave me with a profession of knowledge and adab. Then, inshallah, I will return with all my longing and work in this earth. I love you, and I will do my best. Alhamdulillahirabbil alamin. Ladies and gentlemen, there is a saying in Indonesia, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Please remember, man jadda wajada. Do your best and be the best. Good luck in your way of struggle, in your way of love, in your way of da'wah and hope, inshallah. Thank you so much, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi limpah nikmat dan rezeki hingga dapat berkumpul di ruangan ini. Tsumma sholatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nasa minadh dhulumati ilal nur. Yang kami hormati dan muliakan Wali Kota yang diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Kota Padang Panjang, Bapak Zulkifli SH. Yang kami hormati pimpinan Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang, Ibu Fauzia Fauzan El Muhammadi SE AKT MSI. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahma El Yunusiah Padang Panjang, Ibu Syarifatul Hayati LCMA. Yang kami hormati Kapolres Kota Padang Panjang. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, diwakili oleh Kasih Kontren Bapak Haji Syaiful Arifin MSI. Dan yang kami hormati para orang tua, wali, keluarga wisudawati, serta hadirin para tamu undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Hadirin tamu undangan yang berbahagia dan rekan wisudawati, pada hari ini Selasa 20 Desember 2022 adalah hari yang berbahagia, di mana hari ini kita semua ikut merayakan kegembiraan yang dirasakan oleh wisudawati dan menjadi saksi bahwa hari ini adalah bukti dari tanggung jawab kami sebagai mahasiswi dalam menempuh pendidikan strata 1 di Diniyah Putri Rahma Indonesia Padang Panjang. Hari ini bertambah pula tanggung jawab moral atas gelar yang telah disematkan bersamaan dengan nama kami. Masih jelas teringat awal saat kami berkutat dengan tugas kuliah, membuat makalah, PPL, KKN, sampai kami menyelesaikan skripsi ini. Hal ini tidak mungkin bisa terwujud dan terjadi tanpa dukungan dari seluruh pihak, terutama dari Bapak Ibu dosen kami. 4 tahun yang lalu, kami beriringan bersama menapak kampus ini, tempat yang kami yakini akan menjadi kawah candra di muka, menjadi tempat yang tangguh untuk menjadi pendidik dan pribadi. Seiring berjalannya waktu, kami telah melewati ratusan ritual matahari terbit dan tenggelam, ribuan detik-detik yang memutar secara pasti, dan tepat hari ini telah selesai sudah tugas kami sebagai mahasiswi Diniyah Putri. Hadirin yang berbahagia, banyak hal yang diikuti hari-hari kami di sini, mulai dari kehidupan berasrama, bertemu teman-teman dari berbagai daerah di negeri ini, bertemu dengan para dosen yang luar biasa yang menjelma menjadi orang tua kami selama kami berada di sini. Berbagai proses yang membantu kami tumbuh sehingga hari ini terjadi dan dapat terwujud menjadi kami yang sekarang. Hadirin yang berbahagia, hari ini izinkan saya mewakili seluruh wisudawati menyampaikan pesan dan pesan perjalanan selama berkuliah di Diniyah Putri. Kepada Ibu Ketua, para kepala dan wakil kepala, serta kepada seluruh sivitas akademika kampus yang telah sama-sama membantu proses belajar kami selama kami kuliah, memberi ilmu dan pengalaman. Di sisi kiri saya, yang berhadapan mata dengan para hadirin semuanya, adalah Bapak Ibu kami di Diniyah Putri. Bapak Ibu yang menjadi pendidik sekaligus teladan dalam diri kami. Terima kasih untuk seluruh ilmu dan amal yang telah dengan ikhlas diberi, yang bahkan kesehatan kami juga menjadi perhatian Bapak Ibu selama kami berkuliah. Bapak dan Ibu dosen, waktu mungkin tak lagi penuh, hadir mungkin tak lagi utuh. Meski begitu, jiwa ikhlasmu takkan pergi barang separuh. Bapak Ibu dorong kami setiap hari dengan harapan agar kami menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, negara, agama, dan keluarga. Bapak Ibu dosen, maaf apabila sebagai murid kami pernah bersikap berkata buruk, tidak adil dan lalai dalam mengerjakan tugas. Seperti pelita, Bapak Ibu datang kepada kami setiap hari, namun enggan kami menuju cahaya. Kami koma, merasa paling benar dan berilmu.
Dan sebagai anak, kami juga merasa jauh dari beradab. Tak lupa sesal dan maaf kami ucapkan apabila selama menjadi mahasiswi, kami pernah menorehkan luka atau membuat jengkel Bapak Ibu. Untuk segala pengorbanan, ilmu dan perhatian Bapak Ibu, semoga Allah senantiasa menjaga Bapak Ibu. Keberkahan yang makin bertambah dan Allah ridhoi semua ilmu serta amal Bapak Ibu sekalian selama hidup. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh jasa dan pengorbanan yang telah diberikan kepada kami. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya terima kasih setulus-tulusnya bagi ayah dan ibu kami, keluarga dan para wali Sudawati untuk setiap peluh yang jatuh bagi kelancaran studi kami. Hari ini ya, Ibu, kami sudah menyelesaikan tugas kami, atau bahkan dulu ego kami yang ingin sekolah hingga perguruan tinggi. Tak tahu bau mana yang hari ini harus sakit memikul beban selama kami sekolah. Dari ladang perkebunan atau duduk lama di meja kantoran dan berdagang. Entah berapa banyak obat yang harus diminum, penyakit yang bertambah dan hutang yang disembunyikan untuk membantu kecukupan hidup kami selama bersekolah. Suara di ujung telepon itu kian lama kian tua. Keriput wajahnya hari ini sangat jelas nampak. Ayah ibu berharap cuma satu katanya, agar nanti kehidupan kamu lebih baik dari kami, pendidikan kamu lebih tinggi dari kami. Tak jarang ada tangis yang disembunyikan, rasa sakit yang ditahan. Kami bahkan tak pernah mungkin menanyakan apa cita-cita ibu dan ayah dulu, apa mimpi yang belum tercapai, dan apakah selama ini mereka bahagia dengan apa yang mereka jalani. Namun setiap hari, ayah ibu mendorong kami untuk selalu semangat, rajin-rajin belajar enak dan jaga kesehatan. Terima kasih saja tentu tidak cukup, sangat tidak cukup. Ayah ibu hebat. Sekali lagi, ayah ibu terima kasih. Gelar ini kami persembahkan kepada ayah ibu kami. Kami berharap dengan wisuda yang kami hari ini bisa menjadi setitik penawar perihnya lelah dalam mendidik kami dan membesarkan kami. Yang terakhir, bagi teman-teman mahasiswa yang masih dalam masa perkuliahan, ada filosofi menarik yang saya bagikan diambil dari 3 pohon di depan asrama warga. Apa bedanya pohon di depan asrama kita dan pohon di hutan? Jika pohon di depan asrama kita kalau disiram setiap hari dengan cepat dia tumbuh melesat, karena dia juga terkena sinar matahari. Tapi batangnya rapuh, cepat tinggi tapi ringkih. Kalau pohon di hutan hidup di tengah bayang-bayang pohon lain, dia sulit menerima cahaya matahari. Tumbuhnya memang lama, tapi dia tumbuh ke atas mengikuti arah datangnya cahaya. Dahan dan batangnya kokoh, tumbuhnya lama tapi jadi kuat. Bisa jadi mereka yang di luar sana kelihatan cepat melesat, atau kata anak-anak zaman sekarang satset. Dan jadi yang mereka inginkan, memang mereka tumbuh, tapi mereka jadi something good, not something best. Sementara kita sabar dulu di sini, hidup butuh ilmu dan ilmu bisa didapatkan di sini. Bukan hanya di kelas, tapi dari teladan para ustadz dan ustazah, kakak kelas dan semua orang hebat di pondok ini. Begitulah ternyata sejarah menyeleksi pelaku utama. Success involves going from failure to failure without the loss in enthusiasm. Bahwa kejayaan sejati akan didapat oleh mereka yang tetap antusias melewati proses yang ada. Sabar itu kunci. Nikmati semua proses selama perkuliahan dan belajar, karena perkuliahan bisa diulang, tapi tidak dengan kenangan dan kesempatan di dalamnya. Sebab jika keberanian adalah sikap menyerang dari para pahlawanan, maka kesabaran adalah sikap pertahanan. Kepada teman-teman kami para wisudawati, ada yang hilang dari gerbang itu. Canda dan gelak tawa di antara kita, perselisihan yang juga menegaskan kembali bahwa kita adalah keluarga. Ada yang hilang dari kelas-kelas kita, jendela-jendela kaca yang tak lagi mendengar hingar-bingar diskusimu, pertanyaan-pertanyaan kritismu dan perdebatanmu yang terdengar seru. Ada yang hilang dari musola dan masjid asrama, sujud-sujud yang panjang, doa-doa yang terpanjat pagi dan petang. Doa-doa yang terpanjat pagi dan petang. Absen-absen yang terpaksa, bagi yang terpaksa. Dan insya Allah saya tidak. Dan hafalan taktis yang tak kunjung masuk di kepala. Ini adalah awal baru bagi kita untuk menyongsong kehidupan
harapan masa depan, dan semoga kedepannya alma mater tercinta kita, STIP Dinia Putri, semakin maju dan sukses. Mari kita tunjukkan kualitas terbaik dari lulusan STIP Dinia Putri. Berikan usaha terbaik kita, pelihara rasa haus akan ilmu pengetahuan, dan buktikan kita bisa jadi lebih baik dibandingkan lulusan dari universitas manapun. Karena teman-teman, bukan seberapa mahal biaya pendidikan, bukan seberapa megah bangunan atau IPK yang tertera di ijazah, karena pada akhirnya itu semua hanya kunci pembuka peluang masa depan. Tetapi usaha dan doa yang menghantarkan kita kepada kesuksesan yang sebenarnya. Semoga apapun yang kami lakukan kelak menjadi manfaat untuk orang lain. Kehadiran kami menjadi solusi dimanapun kami berada nantinya. Dan kami berharap kedepannya alma mater kami, STIP Dinia Putri, tetaplah sama hangatnya, keceriaannya, dan kesederhanaannya, dan semakin maju ke depannya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatah kata dari orang tua wisudawati oleh Bapak Muhammad Haris Fadilah, orang tua dari wisudawati Putri Haryanti Fadilah SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, Bapak, kok jadi saya jadi melu gitu ya. Padahal hari ini adalah hari kebahagiaan anak-anak kita semua. Tentunya yang terhormat kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota atau yang mewakili Bapak Kabid, Bapak Staf Ahli bidang ekonomi dan keuangan dan pembangunan, Bapak Zulkifli Sarjana Hukum, dan yang kami hormati pimpinan Perguruan Dinia Putri Padang Panjang, Ibu Fauziah Fauzan El Muhammadi SE AKT MSI, dan yang kami hormati Ketua STIP atau Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Dinia Putri, Ibu Syarifatul Hayati LCMA, dan yang kami hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili Kasat Tahti, kalau tidak salah Pak ya, Bapak itu Wisnali, dan yang kami hormati tentunya Sivitas Akademis Dinia Putri atau STIP Dinia Putri Padang Panjang, Bapak Ibu orang tua wisudawan, dan tentunya para undangan yang hadir pada hari ini, yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentunya kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan hidayah, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam menyaksikan dan juga mengikuti rapat senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Dinia Putri Padang Panjang. Dan tak lupa kita ucapkan juga salawat serta salam kita kepada baginda kita junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga di akhir zaman. Tentunya kami di sini berdiri mewakili bapak-bapak selaku orang tua dari wisudawan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Yang pertama sekali tentunya kami akan sepakat menyampaikan
terima kasih yang sebesar-besarnya. Tentunya kepada Civitas Academy, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Padang Panjang yang begitu luar biasa mendidik anak-anak kami selama mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri. Semoga apa yang bapak-bapak, ibu-ibu berikan kepada anak-anak kami tentunya ini menjadikan modal anak kami di masa depan, dan tentunya kami mendoakan selain tugas Bapak Ibu, tapi kami dengan tulus mendoakan semoga apa yang Bapak Ibu sampaikan menjadikan amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Amin, Allahumma amin. Dan yang kedua tentunya, kalau tadi saya mendengar ada 3 bahasa penyampaian dari anak-anak kita yang luar biasa. Yang pertama tentunya kita dengan khusyuk mendengar. Tapi saya juga nggak tahu mendengar itu. Ngerti nggak ya, apa ya gitu. Tapi yang kedua, apa yang disampaikan oleh anak kita dengan berbahasa Inggris sudah mulai renyah. Ada ketawanya, ada sedihnya, dan ada applause atau tepuk tangan. 2 kali tepuk tangan. Yang pertama tadi tidak kedengar, ada tepuk tangan nggak ya? Ada tepuk tangan nggak ya? Itu bukan apa? Berarti Bapak Ibu, kami selaku orang tua ini melihat begitu luar biasa pola pendidikan di STP Diniyah Putri ini, sehingga anak-anak kita bisa menaungi 3 bahasa yang subhanallah luar biasa, sesuai kalau tidak salah dengan moto Diniyah Putri. Apa itu? Taklukkan dunia, meraih surga. Luar biasa. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Kenapa saya sedikit hafal itu? Mohon izin Bu. Saya nervous kalau di depan Ibu ini, karena beliau ini suatu mentor yang luar biasa, yang 11 tahun saya selalu mendengar apa yang Bu Zizi sampaikan. Karena saya bisa diolah, bisa sedih, bisa happy, bisa timbul rasa tanggung jawab saya apabila beliau menyampaikan materi. Karena kebetulan anak kami, mohon maaf Bapak Ibu yang saya wakili, kebetulan anak kami itu sekolah di sini dari DMP 2011. Kami dari Batam, nggak tahu kemana ini gitu loh. Yang kami hanya tahu melihat di sosmed ataupun di media itu bahwa ada nama perguruan, ada namanya pesantren Diniyah Putri. 2011 bulan Mei kami datang pertama sekali menginjak di Padang Panjang mengantar putri kami yang pertama. Dan alhamdulillah beliau bisa menyelesaikan di DMP dan melanjutkan di KMI. Setelah selesai di KMI, anak kami dapat undangan pada saat itu di salah satu universitas negeri di Pekanbaru. Mungkin labelnya kita sebutkan nggak apa-apa kali ya. UIN Pekanbaru, UIN Suska Pekanbaru. Dan kebetulan anak kami melanjutkan di sana sampai kurang lebih 3 semester. Pada saat semester ketiga, anak kami pulang pada saat libur, dia menyampaikan, "Ma, Pak, boleh nggak kakak kembali lagi ke Diniyah Putri?" Pertanyaan itu sangat dalam buat saya. Saya sudah sampaikan, kalau itu menjadi niatmu, lanjutkan. Kalau bicara hal-hal lain itu tugas Papa yang mencari. Alasannya kenapa? Beliau minta pindah lagi ke Diniyah Putri. Karena pada saat dia di luar,
dia ternyata sepertinya belum siap dengan kehidupan di luar, merasa kurang ilmunya. Apa katanya? Pak, kok kakak di luar hafalan kakak kurang ya? Bukannya nambah? Subhanallah. Kalau memang itu niatmu, silakan lanjutkan. Bapak tidak akan marah. Segelintir histori kenapa saya sudah 11 tahun di sini. Bukan menjadi MA atau mahasiswa abadi, tapi itulah kecintaan keluarga kami ke dunia putri. Bahkan anak kedua kami juga alhamdulillah selesai di sini dapat undangan, dan saat ini beliau sedang mengenyam di Bandung, di UPI Bandung. Dan insya Allah mungkin tahun depan juga akan menyusul kakaknya. Kenapa kakaknya agak terlambat? Karena ada pemindahan dari UIN ke sini sehingga ada penyesuaian mata kuliah dan sebagainya. Mungkin itu sedikit. Dan yang untuk anak-anak ataupun para wisudawati, tentunya ini adalah kebanggaan orang tua, mohon maaf, orang tua kalian semua. Karena apa? Tadi saya mendengar juga penyampaian dari salah satu mahasiswa mewakili bahwa ibu dan bapak akan menyekolahkan kamu tinggi-tinggi apapun bapak dan ibu lakukan. Karena apa? Semua orang tua mempunyai misi dan visi yang sama. Anak harus lebih hebat dari orang tua. Bapak S1 mungkin anak S2. Anak bapak S2 atau orang tua S2, anak S3. Tapi kebetulan mungkin di antara kita semua masih ada yang kata anak orang-orang zaman now itu S3. Apa itu S3? SD, SMP, SMA. Tapi kan sudah menjadi sarjana. Dan ingat anak-anak bahwa kalian sudah menerima ilmu yang luar biasa di sini. Insya Allah, karena kami selaku orang tua yakin bahwa kalian tidak salah pilih sekolah atau kuliah di dunia putri ini. Karena apa? Tadi juga sudah selayang pandang disampaikan oleh anak-anak kita tadi. Harapan kami di masa depan tentunya anak-anak dapat berkompetisi di luar. Jangan lupa, karena tadi juga Ibu Kopertis tadi menyampaikan bahwa sudah banyak penerus-penerus ataupun pendahulu kalian yang menjadi seorang pemimpin atau menjadi orang tokoh yang terkenal. Insya Allah kalian yang akan melanjutkan. Amin. Jangan lupa itu. Dan pesan kami dari orang tua, pada saat kalian berkompetisi di luar, bekerja di luar, lakukanlah dengan keikhlasan. Ingat, amanah, jujur. Insya Allah kalian akan sukses. Karena kami mengharap bahwa kalian akan menjadi pengayom masyarakat yang kalian hadapi di daerah kalian, di lokasi di mana kalian bekerja, bahkan di Indonesia, bahkan di dunia, sesuai dengan motonya Dunia Putri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon izin Ibu Bapak agak panjang karena rasa haru campur aduk deh pokoknya. Saya melihat ini seperti menjadi keluarga saya sendiri, luar biasa. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf karena saya adalah manusia biasa. Mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahmah Al-Yunusia oleh Ibu Syarifatul Hayati LC-MA. Mohon maaf Bapak Ibu, saya juga ikutan melo. Tapi tetap harus memberikan sambutan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan Wali Kota Padang Panjang, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, Bapak Zulkifli Sarjana Hukum. Yang kami hormati dan cintai pimpinan perguruan Diniyah Putri Padang Panjang, Ibu Fauzia Fauzan El Muhammadi SE AKT MSI. Kemudian yang kami hormati dan banggakan para anggota Senat Sivitas Akademika SIP Diniyah Putri Rahmah El Indonesia Padang Panjang. Yang kami hormati Kapolres Kota Padang Panjang atau yang mewakili. Kemudian kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang atau yang mewakili. Selanjutnya kepada pengurus Forum Komunikasi Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam se-Sumatera Barat, rekan-rekan kami di 24 PTKIS, tapi mohon maaf tidak semua bisa kami undang. Kami hanya mengundang yang terdekat saja. Di sini ada Bapak Ketua Solonan Indah, Bapak Kardinal MM, selamat datang Pak. Ketua STES Manalo Salwa, Bapak Ambe. Kemudian Ketua SIP Ahlus Sunnah Bukit Tinggi, Ibu Dr. Yosi. Kemudian ada Bapak Aziz Syam, Ketua SAI Imam Bonjol Padang Panjang. Kemudian ada Ketua Alumni SIP Diniyah Putri. Kita sudah ada alumni SIP Diniyah Putri. Yang dipilih oleh teman-temannya adalah Ibu Dr. Elvi Rahmi. Beliau ini adalah alumni SIP Diniyah Putri, tetapi menjadi dosen tetap di SIP Ahlus Sunnah Bukit Tinggi. Kemudian ada yang hadir pada ini Kepala TK Jihad, karena anak-anak kami juga di sana untuk melaksanakan praktek pengalaman lapangan. Ibu Yeni Fitrianti, teman saya satu angkatan di Diniyah Putri. Selanjutnya Ibu Kepala Departemen, Ibu Staf Ahli, Ibu Kepala Departemen Pendidikan, Ibu Dr. Laili. Kemudian staf ahli pimpinan, Ibu Mutia Nilda. Kemudian ada kepala sekolah, kepala madrasah yang saya lihat, Kepala MI, Ibu Mera. Kemudian Kepala MTSDMB, Ibu Iras. Kemudian Kepala SMP, Ibu Utami. Kemudian selanjutnya yang bisa saya lihat ada beberapa direktur yang ada di lingkungan internal perguruan Diniyah Putri. Kemudian kepada orang tua wali mahasiswi yang sudah berkenan hadir, baik itu dari luar Provinsi Sumatera Barat, ada dari Aceh, ada dari Sumatera Selatan, dari Jambi, dari Riau. Selamat datang di SIP Diniyah Putri. Kemudian juga yang tentunya yang kami banggakan, para wisudawati mahasiswi SIP Diniyah Putri sudah menjadi alumni. Alhamdulillah, suatu nikmat Allah yang patut kita syukuri
karena pada hari ini tepat Selasa tanggal 20 Desember 2022 di gedung pertemuan Zainuddin Labai, sebagaimana yang disampaikan oleh koordinator Kopertais, ini adalah gedung yang melahirkan para pejuang dan para tokoh-tokoh nasional yang alhamdulillah kita bisa melaksanakan wisuda tahun akademik 2022-2023 di SIP Dinia Putri Rahmah El Yunusiyah. Selawat beriring salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pemimpin umat yang pantas kita teladani, pemimpin yang penuh kesabaran, yang penuh perjuangan. Rasulullah sudah meninggalkan kepada kita dua pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang apabila kita jadikan sebagai pedoman hidup, insya Allah kita akan senantiasa bahagia dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, para wisudawati yang sudah dilantik sebanyak 26 orang. Ini adalah dalam beberapa tahun terakhir wisudawati terbanyak. Tahun lalu kita hanya meluluskan 23. Kemudian tahun lalunya kita meluluskan 21. Dan begitu seterusnya. 16 dari program studi pendidikan agama Islam dan 10 orang dari program studi pendidikan anak usia dini. Izin saya merincikan, 10 orang dari Aceh, mudah-mudahan orang tuanya hadir semua, 10 orang dari Sumatera Barat, dari Pasaman, Solo, Payakumbuh, Agam, kemudian 2 dari Provinsi Riau dan Kepulauan, 1 orang dari Jambi dan 2 orang dari Sumatera Selatan, 1 orang dari Sumatera Utara. Alhamdulillah, saudari mampu melewati tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan. Kami sangat tahu persis sebagai dosen dan tenaga kependidikan di SIP Dinia Putri, lengkap dengan penderitaannya, rintangannya, kerja kerasnya, ketabahannya, dan kesabarannya, serta dukungan moral, material, dan doa dari segenap karib kerabat, khususnya orang tua. Saudari berhasil menghadapi tantangan tersebut. Kami berharap dengan mental yang kuat yang sudah diajarkan, saudari tidak menjadi orang yang rapuh, tidak menjadi seseorang yang lemah, yang baper, istilah zaman sekarang. Itu yang kami harapkan. Kepada saudari yang menjadi lulusan terbaik, saudari Melisa, Zulfa, Dahlia, dan Foni, ini adalah tantangan buat Ananda. Untuk ke depan akan lebih banyak menghasilkan karya dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, dan juga prestasi Ananda adalah prestasi SIP, dan prestasi SIP adalah prestasi untuk seluruh mahasiswi SIP Dinia Putri Rahmah El Yunusiyah. Para wisudawati yang berbahagia, ketatnya persaingan dalam semua aspek kehidupan membuat saudari harus mempunyai kompetensi yang dapat diandalkan. Pendidikan dan pengalaman selama menjalani perkuliahan di SIP Dinia Putri
dapat menjadi bekal baik dalam berpikir, bertindak sebagai insan akademis yang berkarakter kuat, berakhlakul karimah. Ingatlah bahwa saudari adalah seorang ulil albab, orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Menjadi ulil albab berarti bahwa ilmu yang kita miliki hendaknya dapat meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Itu artinya bahwa ilmu harus dibekali dengan adab, sehingga mampu membawa kemaslahatan pada umat manusia. Dan hari ini insya Allah kompetensi saudari sebagai seorang sarjana. Namun kami mohon maaf apabila dari dosen dan tenaga kependidikan Dinia Putri masih belum maksimal untuk menjadikan para mahasiswi bisa menjadi seorang yang terbaik, tetapi kami berusaha untuk itu. Para wisudawati yang berbahagia, di tengah perubahan yang ada, tantangan kehidupan masyarakat di masa depan yang semakin berat. Oleh karena itu, bangunlah kepedulian dalam diri, milikilah mental yang kuat, peka terhadap kehidupan bermasyarakat, serta dedikasikan ilmu untuk membantu umat, terutama umat yang lemah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Koordinator Kopertai Suwaya 6 bahwa ada beberapa prestasi yang harus tetap kita tingkatkan. Prestasi-prestasi yang didapati oleh mahasiswa STIP Dinia Putri berkat bantuan dari dosen-dosen yang ada di STIP Dinia Putri. Lomba pidato bahasa Arab tingkat ASEAN internasional, karena yang ikut pada waktu itu Malaysia, Thailand, dan Singapura. Mahasiswa kita mendapat juara pertama. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Kemudian juara 3 lomba musabaqah syarhil Quran tingkat nasional. Itu juga alhamdulillah diadakan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Tapi alhamdulillah kita mendapat sejajar dengan UIN Syarif Hidayatullah pada waktu itu. Kemudian juara 3 lomba debat bahasa Arab tingkat nasional, alhamdulillah. Kemudian juara 1 lomba karya tulis tingkat nasional. Ini berkisar bulan September, September Oktober 2 bulan. Ini yang bisa yang terakhir yang bisa saya himpun. Bapak Ibu para wali, orang tua dan keluarga wisudawati, dengan telah diwisudanya putra-putri Bapak Ibu, maka kami Sivitas Akademikasi Dinia Putri menyerahkan kembali mereka semua 26. Kurang lebih 4 tahun mereka di sini. Alhamdulillah tamat 4 tahun, makanya bisa mendapatkan nilai dengan ujian. Kalau sudah lebih dari 4 tahun, maka walaupun IPK-nya setinggi apapun, tetap tidak bisa kita berikan dengan ujian. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan juga penghargaan kepada para orang tua wisudawati karena telah mempercayakan anak mereka di sini. Kalau tadi kita dengarkan sambutan dari Ayahanda Putri, cerita itu sudah diceritakan juga oleh Putri dan Mama Putri ke saya, dan alhamdulillah sebelum sidang skripsi Putri sudah menemukan jodohnya, dan akhirnya Putri menikah sebelum sidang dilakukan. Gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah
alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh koordinator Kopertais W6. Tadinya beliau tidak bisa datang, tapi saya yakinkan beliau bahwa kami sangat mengharapkan masukan-masukan dan motivasi dari beliau juga, karena di tangan beliau kami bisa bangkit kembali. Kami 24 PT KIS sama-sama ingin maju, ingin berkolaborasi sama-sama, dan alhamdulillah Sri Dinia Putri tahun ini itu dipercaya sebagai tim pelaksana untuk beasiswa KIP. Jadi mahasiswa kita mendapatkan beasiswa pemerintah Kartu Indonesia Pintar sebanyak 7 orang. Ya, alhamdulillah itu untuk Kota Padang Panjang dan wilayah Sumatera Barat kita khususkan yang sudah mempunyai Kartu Indonesia Pintar. Karena mereka terus terang saja kalau tidak mendapatkan beasiswa, mereka katanya tidak bisa untuk kuliah, dan alhamdulillah kita beri kesempatan untuk itu melewati diktis Kementerian Agama. Kemudian juga tadi bantuan sarpras untuk tahun ini kita renovasi kelas, kemudian ada atap yang ada plafon yang cukup parah kerusakannya, kemudian kita membeli seperangkat komputer, infokus dan laptop untuk Sri Dinia Putri. Kemudian juga untuk beasiswa di Kota Padang Panjang tahun 2021-2022, pemerintah Kota Padang Panjang memberikan beasiswa kepada Sri Dinia Putri untuk mahasiswi asli Padang Panjang. Kemudian juga tidak lupa perguruan Dinia Putri juga, ya, Ibu Pimpinan juga memberikan beasiswa kepada 8 orang anak yatim untuk wilayah Bogor dan juga untuk Sumatera Barat bekerja sama dengan Dinia Wafaker. Ya, jadi alhamdulillah sekitar 10% dari jumlah mahasiswi itu adalah berbeasiswa yang didapat dari berbagai macam beasiswa. Kemudian juga ada lagi beasiswa berprestasi, setiap semester nanti secara bergantian didapatkan beasiswa tahfiz minimal 5 juz ke atas, itu akan mendapatkan beasiswa, dan setiap tahun bisa alhamdulillah kita mendapatkan hal itu. Sesuai amanat dari pimpinan perguruan Dinia Putri bahwa kami akan membuka program studi baru dan akan segera alih status. Ini menjawab masukan dari Ibu Koordinator tadi, Sri Dinia Putri, dan insya Allah kami berharap milad 100 tahun atau 1 abad perguruan Dinia Putri, kami berharap SK dari Kementerian Agama itu sudah keluar. Untuk itu dimohon kerjasamanya Bapak Ibu dosen, kita bekerja keras karena banyak yang harus kita lakukan percepatan, dan tentunya ini kita lakukan dengan kerjasama tim. Kemudian tadi sudah disampaikan juga alhamdulillah dosen-dosen kita juga sudah sedang menjalani program doktoral. Insya Allah saya bulan Januari akan ujian terbuka, Pak Taufik bulan Januari akan ujian tertutup, Ibu Fauzia, Ibu Sisi juga sedang proposal untuk program doktoralnya. Kemudian lagi ada Ustadz Henry Junaidi. Yang sudah tamat juga ada Bapak Zulfikri dari Universitas Uludag Turki. Kemudian juga dari Ibu Dini Martina itu sudah ujian terbuka program beasiswa ulama perempuan dari Kementerian Agama Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Jadi untuk itu kita berharap semua dosen kita sudah doktor, dan nanti insya Allah Ibu Dr. Naidi, Bapak Dr. Juliwis dan Bapak Dr. Zulfikri itu segera akan loncat untuk jabatan fungsional menjadi rektor kepala, setelah itu akan menjadi profesor insya Allah. Mungkin tidak bisa saya ungkapkan semua karena waktu yang membatasi, tetapi kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan atas kesediaannya untuk berkenan hadir dan menyaksikan prosesi ini. Terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan Dinia Putri, kepada pemerintah Kota Padang Panjang, kemudian juga kepada
Sivitas Akademika Sidnia Putri dan seluruh orang tua wisudawati, dan juga kepada para panitia dari organisasi mahasiswa, dan nanti juga insya Allah paduan suara ya, meskipun masih sedikit, dan mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan yang terbaik untuk lagu Mars dan Padang Panjang, dan juga kepada para kepala madrasah, direktur internal perguruan Dinia Putri, terima kasih untuk hadir. Kami menyadari masih banyak kekurangan di sana sini, masih banyak yang terkadang alpa kami lakukan, tetapi kami terus berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik kepada mahasiswi, kepada para wisudawati, kepada para wali mahasiswi. Baik, sebelum kita akhiri, ada pantun yang akan saya bacakan. Pantun pertama, tamasya ke Kota Bogor, jangan lupa ke kebun raya. Meski kau sudah tersohor, jangan lupakan ayah bunda. Yang kedua, pergi ke sungai memancing ikan. Ikannya lari ke tengah sawah. Jika ilmu tidak diamalkan, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Anak ayam bermain di atas batu, mengorek jemuran tumbuhan jamu. Banyak berdiam dan suka membantu, itulah sikap orang berilmu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pimpinan perguruan Dinia Putri oleh Ibu Fauzia Fauzan El Muhammadi, SEAKT MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati dan kami muliakan Wali Kota Padang Panjang yang diwakili oleh Bapak Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan dan Pembangunan Bapak Zulkifli Ishak. Yang kita hormati Koordinator PKI Sebelah 6. Yang kita hormati Ketua SID Dinia Putri Rahmah Indonesia, Ibu Syarifatul Hayati LCMA. Yang kita hormati Bapak Kapolres Kota Padang Panjang atau yang mewakili. Yang kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang atau yang mewakili. Yang kita hormati relasi kita dari Bank BSI Kota Padang Panjang, juga para pengurus Forum Komunikasi Pimpinan PPKIS Sumatera Barat yang hadir, yang terdapat kami sebutkan satu persatu. Yang kita hormati para anggota Senat Sivitas Akademika SID Dinia Putri Rahmah Indonesia, Kepala MTS Kota Padang Panjang, Kepala TK Jihad Wainagari, dan 7 Pelupuk Agam, kemudian keluarga besar Dinia Putri, Kepala Departemen Pendidikan Ibu Dr. Lagi Ramadhani, beserta Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah di lingkungan Dinia Putri dari Mas KMI, MTC, SMP, RK, dan TNI Dinia Putri, Kepala Asrama, Ibu Staf Ahli Pimpinan, dan yang kami banggakan Bapak Ibu, orang tua daripada wisudawati yang hari ini dilantik, yang telah hadir dan menyaksikan proses akhir anak-anak kita ditempa di SID Dinia Putri Padang Panjang. Yang kita hormati Ketua Alumni SID Dinia Putri Dr. Elvira Rahmi, MPD, masih ingat dalam ingatan kita, ya, jelas sekali ya, proses Ibu Dr. Elvi mengikuti proses pendidikan dan sidang skripsi akhir luar biasa. Untuk sidang Dinia Putri memang tidak mudah, tahapan-tahapannya luar biasa. Ada sidang bahasa Arab, bahasa Inggris, sidang penelitian, sidang penelitian pakar, sedikitnya 6 penguji, 2 jam per orang. Tapi sebelumnya harus dulu
sidang tahfiz Quran usul-usul, praktek dan segala macamnya luar biasa. Tapi anak-anak yang hari ini melihat bagaimana setelah melewati proses di dunia putri ini S1, maka program S2, S3 menjadi lebih mudah. Ini nanti bisa cerita dengan BLT ya. Lebih mudah kenapa? Sudah melewati tahapan-tahapan yang luar biasa sehingga membuat jalan untuk yang berikutnya akan lebih cepat bisa dilewati. Alhamdulillah. Dan yang saya sayangi para mahasiswi dunia putri dan khususnya Wisudawati yang hari ini telah dilantik dan mendapatkan suatu anugerah ya, dengan bertambahnya suatu pangkat kecil di belakang menjadi seorang sarjana. Alhamdulillah. Ananda Wisudawati disiapkan menjadi guru di pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam anak usia muda. Dunia putri awal didirikan memang disiapkan menjadi guru, tapi tingkatannya cuma 4 tahun namanya. Tahun 1113 itu Saudara menyiapkan hanya 4 tahun pendidikan di sanawiyah, siap menjadi guru. Bayangkan penempakan pada saat itu untuk menjadi seorang guru yang matang. Dan murid pertama, alumni pertama, guru pertama yang dilahirkan oleh dunia putri adalah Rasuna Said. Satu angkatan dengan Ibu Siti M. Nur, ibunya Pak Taufik Ismail yang kita kenal sebagai seorang sastrawan. Bayangkan beliau tamat dari sanawiyah, sudah jadi guru, ikut berjuang melawan Belanda hingga dibuang ke Pekalongan, dan ketika RRI merdeka tahun 1945, ibunya Pak Taufik ini diminta menjadi penyiar RRI dalam bahasa Arab. Beliau yang menyiapkan hingga sampailah kemerdekaan ini dalam bahasa Arab ke negeri Mesir dan Palestina, dan mengakuilah Mesir dan Palestina kemerdekaan Indonesia. Jadi ketika kita proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, itu hanya baru kita yang mengaku merdeka. PBB belum mengakui, negara belum mengakui. Yang pertama mengakui adalah Mesir dan Palestina berkat perjuangan seorang guru yang ditempa hanya 4 tahun matang jadi guru. Kalau sekarang anak SMP kita lihat bagaimana kematangannya, jauh sekali. Setelah dilakukan Mesir dan Palestina secara lisan, maka baru berangkat Haji Agus Salim dengan AR Baswedan, kakeknya Pak Baswedan berangkat ke sana meminta pernyataan tertulis. Itulah akhirnya dibawa ke PBB dan diakuilah kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian kita lama merasa tidak cukup guru hanya tamatan sanawiyah, harus tambah lagi aliyah. Maka didirikanlah tahun 1937 Kuliatul Muallimat al-Islamiyah, KMI. Ini yang kemudian diadopsi negara kita menjadi PGA dan istri. Tetapi Bunda Rahmah Indonesia tahun 1967 merasa bahwa tidak cukup guru hanya tamat SMA, maka didirikanlah Universitas Dunia Putri, ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. Harun Z. Namun baru 1 fakultas yang berdiri, tarbiyah sampai hari ini. Maka pundak guru yang semula ada di MTSDMP pindah ke MAKMI, lalu pindah ke Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Itulah kenapa tetap dipertahankan namanya perguruan Dunia Putri, bukan pesantren Dunia Putri. Karena perguruan Dunia Putri mencetak guru, namanya perguruan, mencetak petani namanya pertanian. Nah, menjadi guru ini bukan hal yang mudah. Seseorang tidak akan dapat membagikan pada orang lain apa yang dia tidak punya. Sebagaimana teko tidak dapat mengisi gelas pada air bila teko itu kosong. Jika isi teko hanya kopi, maka kopilah yang akan tertuang. Maka guru
perlu memiliki banyak sekali teko demi teko karena akan menuangkan banyak hal kepada murid-murid berupa pengetahuan, pembentukan karakter mulai dari karakter moral, jujur, ikhlas, sabar. Kalau para guru nggak punya rasa ikhlas, apa yang akan kita berikan kepada anak kita tentang makna ikhlas? Kalau kita di sarjana kemudian merasa bahwa kita untuk dengan sarjana ini, dengan IPK yang tinggi kita bisa dapat uang, itu bukan ikhlas. Karena ikhlas semata-mata melakukannya karena Allah. Rezeki kita kemudian akan Allah berikan dan tambahkan seiringnya kita berbakti dengan ikhlas. Para guru ini adalah para pelayan-pelayan bagi mereka yang ingin mengenal Allah dan Rasul dari mereka. Maka bagaimana seorang guru akan bisa mengajak anak ini yang mengenal Allah dan Rasulnya bila dalam hatinya pun tak terikat rasa cinta pada Allah dan Rasul. Inilah yang kita coba latihkan kepada Ananda selama di Siddinya Putri pada panjang. Karakter, kinerja, disiplin, tanggung jawab, kerja keras. Kalau yang sudah ini baperan, jangan mimpi kerja keras. Dan saat ini Siddinya Putri Padang Panjang mendapatkan banyak permintaan dari lulusan yang agar bisa ditempatkan di sekolah-sekolah lain, di pesantren lain, mengisi lowongan guru, mengisi lowongan guru asrama di sekolah dan seterusnya. Kenapa? Karena faktanya banyak mereka yang sarjana tetapi kemampuan dia secara kompetensi karakternya tidak kuat. Maka dia menjadi orang-orang yang hanya sekedar membagikan pengetahuan kepada anak didik tapi tidak membangun anak didik. Dan guru yang kita siapkan tidak hanya menjadi guru di sekolah, tapi pertama menjadi guru bagi anak-anaknya sendiri di rumah. Anak-anak sekalian, 99 tahun yang lalu Bunda Rahma Indonesia mencetak guru. Ya. Tadi saya sampaikan Rasulullah Said dan lain-lain, dan kemudian dikirim ke Siak Riau, dikirim ke Malaysia, dikirim ke Aceh, ke Jambi. Maka tantangan sekarang adalah kita mengulangi sejarah bahwa Diniyah Putri yang didirikan adalah untuk melanjutkan risalah dakwah Rasulullah SAW, melahirkan generasi-generasi yang terbaik lewat tangan para guru-guru yang senantiasa mendapatkan ridho dari Allah. Oleh karena itu, Anda bisa lihat di pekarangan sekolah kita. Apa yang kita cari di dunia ini? Cuma satu, ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho pada kita, apapun Allah akan berikan walaupun tidak kita minta. Dengan sekarang tantangan Anda tamat dari Siddinya Putri, masuk ke berbagai RA ataupun ke pendidikan tingkat sanawiyah, aliyah, atau di tingkat ibtidaiyah. Persoalan-persoalan telah menanti. Anak-anak memerlukan pertolongan dari para guru-guru ini untuk bisa mengupgrade mereka setelah melewati fase-fase yang berat di masa-masa daring ketika COVID-19. Banyak anak-anak yang banyak masalah tidak mencapai kemampuan kompetensinya. Maka lewat tangan-tangan Ananda semoga menjadi wasilah membimbing mereka. Bukan cuma di sekolah. Lewat ucapan tangan Anda juga mungkin ketika memberikan training, mentoring kepada masyarakat akan menjadi wasilah membangun jiwa mereka yang lebih kuat. Dan kubah kurikulum yang dijalankan Diniyah Putri Padang Panjang, Quran, Sunnah, Kalbu, Brand, Attitude, Al-Quran dan Sunnah membangun kalbu untuk memimpin kerja brand hingga muncullah attitude ataupun aku menerima. Harapan tentunya Steve bisa menjadi motor untuk menjalankan kurikulum ini dalam pendidikan. Tadi saya sampaikan oleh Ibu Sri Hayati bahwa kita sedang juga bersiap insya Allah menjadi institut, dan mudah-mudahan di tahun 2023 di usia Diniyah Putri yang 1 abad maka Steve sudah menjadi institut. Kita sudah mendapatkan tambahan tanah wakaf untuk pengembangan Steve di 2 area. Mudah-mudahan Allah berikan limpahan rezeki untuk segera membangunnya
dan menyiapkan lagi para pendidik-pendidik yang terbaik. Ibu bahagia, Ananda mengenakan toga. Setiap tahun selalu ada yang duduk dengan tudung birunya di ruangan ini. Di ruangan ini datang dan lahir tokoh-tokoh besar. Tokoh pertama yang amati Ketua STID Dinia Putri Rahmah Indonesia, Ibu Syarifatul Hayati LCMA. Yang kita hormati Bapak Kapolres Kota Padang Panjang atau yang mewakili. Yang kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang atau yang mewakili. Yang kita hormati relasi kita dari Bank BSI Kota Padang Panjang, juga para pengurus Forum Komunikasi Pimpinan PPKIS Sumatera Barat yang hadir, yang terdapat kami sebutkan satu persatu. Yang kita hormati para anggota Senat Sivitas Akademika STID Dinia Putri Rahmah Indonesia, Kepala MTS Kota Padang Panjang, Kepala TK Jihad Nagari, dan 7 Pelupuk Agam, kemudian keluarga besar Dinia Putri, Kepala Departemen Pendidikan Ibu Dr. Lagi Ramadhani, beserta Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah di lingkungan Dinia Putri dari Mas KMI, MTC, SMP, RK, dan MI Dinia Putri, Kepala Asrama, Ibu Staf Ahli Pimpinan, dan yang kami banggakan Bapak Ibu, orang tua daripada wisudawati yang hari ini dilantik, yang telah hadir dan menyaksikan proses akhir anak-anak kita ditempa di STID Dinia Putri Padang Panjang. Yang kita hormati Ketua Alumni STID Dinia Putri Dr. Elvira Rahmi MPD, masih ingat dalam ingatan kita, ya, jelas sekali ya proses Ibu Dr. Elvi mengikuti proses pendidikan dan sidang skripsi akhir luar biasa. Untuk sidang Dinia Putri memang tidak mudah, tahapan-tahapannya luar biasa. Ada sidang bahasa Arab, bahasa Inggris, sidang penelitian, sidang penelitian pakar, sedikitnya 6 penguji, 2 jam per orang. Tapi sebelumnya harus dulu sidang tahfiz Quran, harus praktek dan segala macamnya luar biasa. Tapi anak-anak yang hari ini melihat bagaimana setelah melewati proses di Dinia Putri S1, maka program S2, S3 menjadi lebih mudah. Ini nanti bisa cerita dengan Bu Elvi ya. Lebih mudah kenapa? Sudah melewati tahapan-tahapan yang luar biasa, sehingga membuat jalan untuk yang berikutnya akan lebih cepat bisa dilewati. Alhamdulillah. Dan yang saya sayangi, para mahasiswi STID Dinia Putri dan khususnya wisudawati yang hari ini telah dilantik dan mendapatkan suatu anugerah ya, dengan bertambahnya suatu pangkat kecil di belakang menjadi seorang sarjana. Alhamdulillah. Ananda wisudawati disiapkan menjadi guru di pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam anak usia dini. Dinia Putri awal didirikan memang disiapkan menjadi guru, tapi tingkatannya cuma 4 tahun namanya. Tahun 1113 itu negaranya menyiapkan hanya 4 tahun pendidikan di sanawiyah, siap menjadi guru. Bayangkan penempakan pada saat itu untuk menjadi seorang guru yang matang. Dan murid pertama, alumni pertama, guru pertama yang dilahirkan oleh Dinia Putri adalah Rasuna Sani. Satu angkatan dengan Ibu Siti M. Nur, ibunya Pak Taufik Ismail yang kita kenal sebagai seorang sastrawan. Bayangkan beliau tamat dari sanawiyah, sudah jadi guru, ikut berjuang melawan Belanda hingga dibuang ke Pekalongan, dan ketika RRI merdeka tahun 1945, ibunya Pak Taufik ini diminta menjadi penyiar
RRI dalam bahasa Arab. Beliau yang menyiapkan hingga sampailah kemerdekaan ini dalam bahasa Arab ke negeri Mesir dan Palestina, dan mengakuilah Mesir dan Palestina kemerdekaan Indonesia. Jadi ketika kita proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, itu hanya baru kita yang mengakui merdeka. PBB belum mengakui. Negara yang mengakui. Yang pertama mengakui adalah Mesir dan Palestina berkat perjuangan seorang guru yang ditempa hanya 4 tahun matang jadi guru. Kalau sekarang anak SMP kita lihat bagaimana kematangannya, jauh sekali. Setelah diakui oleh Mesir dan Palestina secara lisan, maka baru berangkat Haji Agus Salim dengan AR Baswedan, kakeknya Pak Baswedan berangkat ke sana meminta pernyataan tertulis. Itulah yang dibawa ke PBB dan diakuilah kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian kita lama merasa tidak cukup guru hanya tamatan sanawiyah, harus tambah lagi kalian. Maka didirikanlah tahun 1937 Kuliatul Muallimat al-Islamiyah, KMI. Ini yang kemudian diadopsi negara kita menjadi PGA dan istri. Tetapi Bunda Rahmah Indonesia tahun 1967 merasa bahwa tidak cukup guru hanya nama SMA, maka didirikanlah Universitas Dinia Putri, ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. Harun Z. Namun baru satu fakultas yang berdiri, tarbiyah sampai hari ini. Maka pundak guru yang semula ada di MTSDMP pindah ke MAKMI, lalu pindah ke Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Itulah kenapa tetap dipertahankan namanya Perguruan Dinia Putri, bukan pesantren Dinia Putri. Karena Perguruan Dinia Putri mencetak guru, namanya perguruan. Mencetak petani, namanya pertanian. Nah, menjadi guru ini bukan hal yang mudah. Seseorang tidak akan dapat membagikan pada orang lain apa yang dia tidak punya. Sebagaimana teko tidak dapat mengisi gelas pada air bila teko itu kosong. Jika isi teko hanya kopi, maka kopilah yang akan tertuang. Maka guru perlu memiliki banyak sekali teko demi teko karena akan menuangkan banyak hal kepada murid-murid berupa pengetahuan, pembentukan karakter, mulai dari karakter moral, jujur, ikhlas, sabar. Kalau para guru gak punya rasa ikhlas, apa yang akan kita berikan kepada anak kita tentang makna ikhlas? Kalau kita di sarjana kemudian merasa bahwa kita untuk dengan sarjana ini, dengan IPK tinggi kita bisa dapat uang, itu bukan ikhlas. Karena ikhlas semata-mata melakukannya karena Allah. Rezeki kita kemudian kalau Allah berikan dan tambahkan seiringnya kita berbakti dengan ikhlas. Para guru ini adalah para pelayan-pelayan bagi mereka yang ingin mengenal Allah dan Rasul lebih dekat. Maka bagaimana seorang guru akan bisa mengajak anak ini yang mengenal Allah dan Rasulnya bila dalam hatinya pun tak terikat rasa cinta pada Allah dan Rasul. Inilah yang kita coba latihkan kepada Ananda selama di Dinia Putri pada panjang. Karakter, kinerja, disiplin, tanggung jawab, kerja keras. Kalau yang diwisuda ini baperan, jangan mimpi kerja keras. Dan saat ini Dinia Putri Padang Panjang mendapatkan banyak permintaan dari lulusannya agar bisa ditempatkan di sekolah-sekolah lain, di pesantren lain, mengisi lowongan guru, mengisi lowongan guru asrama di sekolah dan seterusnya. Kenapa? Karena faktanya banyak mereka yang sarjana tetapi kemampuan dia secara kompetensi karakternya tidak kuat, maka dia menjadi orang-orang yang hanya sekedar membagikan pengetahuan kepada anak didik tapi tidak membangun anak didiknya. Dan guru yang kita siapkan tidak hanya menjadi guru di sekolah, tapi pertama menjadi guru bagi anak-anaknya sendiri di rumah. Anak-anak sekalian, 99 tahun yang lalu Bunda Rahmah Indonesia mencetak guru. Ya.
tadi saya sampaikan Rasulullah Said dan lain-lain, dan kemudian dikirim ke Siak dari Riau, dikirim ke Malaysia, dikirim ke Aceh, ke Jambi. Maka tantangan sekarang adalah kita mengulangi sejarah bahwa Diniyah Putri yang didirikan adalah untuk melanjutkan risalah dakwah Rasulullah SAW, melahirkan generasi-generasi yang terbaik lewat tangan para guru-guru yang senantiasa mendapatkan ridho dari Allah. Oleh karena itu, Anda bisa lihat di pekarangan sekolah kita, apa yang kita cari di dunia ini cuma satu, ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho pada kita, apapun Allah akan berikan walaupun tidak kita minta. Dengan sekarang tantangan Anda tamat dari Diniyah Putri, masuk ke berbagai RA ataupun ke pendidikan tingkat sanawiyah, aliyah, atau di tingkat ibtidaiyah. Persoalan-persoalan telah menanti. Anak-anak memerlukan pertolongan dari para guru-guru ini untuk bisa mengupgrade mereka setelah melewati fase-fase yang berat di masa-masa daring ketika COVID-19. Banyak anak-anak yang banyak masalah tidak mencapai kemampuan kompetensinya. Maka lewat tangan-tangan Anda semoga menjadi wasilah membimbing mereka. Bukan cuma di sekolah, lewat ucapan tangan Anda juga mungkin ketika memberikan training, mentoring kepada masyarakat akan menjadi wasilah membangun jiwa mereka yang lebih kuat. Dan kubah kurikulum yang dijalankan Diniyah Putri pada panjang Quran, Sunnah, Qalbu, Brand, Ketujuh Al-Quran dan Sunnah membangun kalbu untuk memimpin kerja brand hingga muncullah attitude ataupun kelima. Harapan tentunya Steve bisa menjadi motor untuk menjalankan kurikulum ini dalam pendidikan. Tadi saya sampaikan oleh Ibu Sri Hayati bahwa kita sedang juga bersiap insya Allah menjadi institut, dan mudah-mudahan di tahun 2023 di usia Diniyah Putri yang 1 abad, maka STIP sudah menjadi institut. Kita sudah mendapatkan tambahan tanah wakaf untuk pengembangan STIP di 2 area. Mudah-mudahan Allah berikan limpahan rezeki untuk segera membangunnya dan menyiapkan lagi para pendidik-pendidik yang terbaik. Ibu bahagia, Ananda mengenakan toganya. Setiap tahun selalu ada yang duduk dengan tudung birunya di ruangan ini. Di ruangan ini datang dan lahir tokoh-tokoh besar. Tokoh pertama yang kita kenal adalah Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia yang lahir tepat di tengah aula ini, yang memberikan pembangunan luar biasa untuk bangsa dan negara. Buya Hamka yang juga dibesarkan di lingkungan sekolah ini, yang kemudian dia memimpin Muhammadiyah menjadi ketua ulama. Tokoh-tokoh lain, Rasulullah Said, Ibu Siti M. Nur lahir. Mereka mendapatkan pendidikan yang singkat tapi mempunyai kekuatan jiwa dan kecintaan yang kuat. Tokoh-tokoh lahir, para guru-guru lahir dari Diniyah Putri yang jadi Perdana Menteri di Malaysia, Tanzil Sahdani yang membangun wanita muslimah, wanita UMNO. Lahir dari aula yang juga mungkin di area ini, dulu bentuk aula masih bambu ini ruangan. Lahir juga dari sekolah ini Datin Sakinah Junaid yang memulai membangun muslimat pas di Malaysia dan memimpin. Tak dapat tersebutkan satu persatu, tapi yang sangat kita ingat diantaranya adalah Ibu Nur Hadi Subakat yang menjadi tokoh penggagas kosmetik halal yang menempatkan Wardah sebagai kosmetik peringkat 6 di dunia, mengalahkan Revlon, Ultima 2 dan kosmetik lainnya dalam seleksi di Paris tahun 2016. Lahir para guru-guru, lahir para penulis, lahir para tokoh, para pakar. Maka anak-anak yang hari ini telah kita nanti akan melanjutkan perjuangan mereka. Dan satu yang tak akan pernah dapat kita tinggalkan dan kita hindari, persiapan pertama menjadi pendidik di rumah bagi anak.
menjadi pendidik di masyarakat, membangun jiwa umatnya Rasulullah SAW. Sama berjuang dari sekalian, tekadkan hatimu semata mencari ridho Allah. Sarjana bukan apa-apa, mau S1, S2, S3 bukanlah segala. Ketika Allah berikan ridho Allah berikan ridhonya, maka insya Allah perjuangan akan berkah, rezeki Anda akan berkah. Insya Allah Allah akan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Menjadi guru, pendidik berjiwa emas yang kaki pertamamu ada di rumah, kemudian di sekolah, dan berikutnya di masyarakat. Karena berjuang, renungkan ilmu yang telah ibu dapatkan, renungkan nilai-nilai yang Anda dapatkan di sini, dan pikirkan bagaimana untuk terus menjalankan untuk dirimu sendiri, untuk orang-orang terdekatmu, dan membaginya kepada anak dirimu. Ibu doakan selalu Allah memberikan perlindungan dan sayang kepada Anda semua, mendapatkan usia yang berkah, ilmu yang berkah bermanfaat, yang nanti akan jadi pembimbing kita untuk Allah pantaskan memasuki surganya berdekatan dengan Rasulullah SAW. Pada orang tua yang telah menitipkan kepada Siti Dinia Putri anak-anaknya, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu, dan kita mohon maaf berdasarkan proses pendidikan banyak hal yang mungkin belum pada tempatnya atau kurang berkenan. Terima kasih kemudian terbesar kepada Bapak Ibu 6 Sumatera Barat, pemerintah Kota Padang Panjang, Bapak Wali Kota yang memberikan dukungan termasuk beasiswa, pada Bapak Kepala Kantor Agama Kota Padang Panjang, kepada seluruh Forkopimda Kota Padang Panjang, dan Sivitas Akademika Siti Dinia Putri Padang Panjang. Terima kasih untuk kerja kerasnya hingga bisa mendidik mahasiswa kita ini dan anak-anak yang sudah ini, para dosen, para pembimbing, baik kegiatan di kampus dan secara kegiatan ekstrakurikuler, dan termasuk dari para pendidikan, dan kepada para mahasiswi dari Badan Eksekutif Mahasiswi dan Anda semua. Terima kasih telah bekerjasama dengan Siti Dinia Putri menyiapkan diri Anda menjadi pendidik berjiwa emas yang akan membangun agama bangsa dan negara. Mohon maaf bila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wali Kota Padang Panjang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan kepada Bapak Zulkifli SH dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pertama kami menyampaikan mohon maaf dari Bapak Wali Kota yang mana pada hari ini beliau ada tugas ke luar daerah sehingga tidak bisa hadir bersama kita di tempat ini. Selanjutnya pada hari ini juga Bapak Wakil Wali Kota juga mengikuti acara di Islamic Center dengan hadirnya salah satu santri Najah dari Lombok yang sudah difonis lumpuh otak, tapi beliau adalah hafiz Al-Quran 30 juz. Kemudian dari Bapak Sekda juga tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain yang harus dihadiri, sehingga kami diminta untuk menyampaikan sambutan pada kesempatan hari ini. Itu kami akan lanjutkan sambutan dari Bapak Wali Kota. Kami mohon izin dari Bapak dan Ibu. Yang kami kita hormati Koordinator Dr. Rais Wilayah 6 Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang sama kita hormati Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi Putri Padang Panjang, Ibu Fauzia Fauzan Muhammadi, SE AKT MSI beserta jajaran. Kemudian yang sama kita hormati Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Putri Padang Panjang. Kemudian yang sesama kita hormati Bapak Kapolres Kota Padang Panjang atau yang mewakili. Kemudian yang sesama kita hormati Bapak Rekan Kemenak Kota Padang Panjang atau yang mewakili. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu Ketua SKAI Muhammadul
Kota Padang Panjang dan juga Bapak Ibu dari SAI dalam koordinator wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kemudian kami hormati Ibu Ketua SIT Dinia Putri Rahma Elusia, yaitu Ibu Sarifatul Hayati SMA beserta Bapak Ibu dosen dan sivitas akademika. Kemudian yang kami hormati Ibu Ketua Alumni SIT Dinia Putri Kota Padang Panjang. Selanjutnya yang kami hormati Panitia Pelaksana Wisuda Sarjana S1 SIT Dinia Putri Rahma Elusia Padang Panjang. Kemudian yang kami hormati para wisudawati Sarjana S1 SIT Dinia Putri Rahma Elusia beserta orang tua yang hadir pada hari ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu rekan-rekan pers hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur pada sama kita persembahkan pada Allah SWT yang atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti wisudawan sarjana S1 SIT Dinia Putri Rahma Elusia Padang Panjang. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pertama kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada orang tua mahasiswi dari berbagai daerah. Jadi kami dengar ada yang dari Aceh, kemudian dari Batam, kemudian dari Jambi dan sebagainya. Selanjutnya kami hormati tamu undangan lainnya. Pada kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan salam selamat kepada wisudawati lulusan SIT Dinia Putri Rahma Elusia Padang Panjang yang dilantik pada hari ini. Selanjutnya selamat kepada orang tua atau keluarga sudah berhasil mengantarkan anak-anak atau keluarga tercinta menjadi sarjana melalui pendidikan di SIT Dinia Putri Rahma Elusia Padang Panjang. Keberhasilan para wisudawati ini tidak hanya akan menjadi kebahagiaan bagi wisudawati, namun juga menjadi pelepas dahaga bagi para orang tua dan keluarga. Dan selama ini telah merupakan banyak harapan untuk keberhasilan penyelesaian studi ini. Makna penting wisuda bagi santri adalah menjadi pintu gerbang menuju pengabdian kepada agama, orang tua, daerah, bangsa dan negara. Kemudian kami juga mengharapkan kepada wisudawati untuk tetap mengingat dan mempromosikan Kota Padang Panjang dan menjaga nama alumni Padang Panjang dimanapun berada. Kota Padang Panjang juga dijuluki dengan kota Serba Mekah yang juga merupakan pelaksanaan dari nilai-nilai Islami yang ada di Kota Padang Panjang. Dan ini sudah menjadi contoh bagi daerah-daerah lain, baik di Provinsi Sumatera Barat maupun di daerah luar Sumatera Barat. Kemudian Kota Padang Panjang ini juga merupakan kota yang berada di perlintasan atau persinggahan antara Padang, Bukit Tinggi, menuju Pekanbaru dan sebagainya. Kemudian juga arah ke Batu Sangkar, Solo, dan terus juga ke Jambi dan ke Jakarta. Kemudian Kota Padang Panjang ini juga merupakan kota tujuan pendidikan, baik umum maupun agama. Jadi di Padang Panjang ini sudah cukup lama menjadi kota pendidikan dengan adanya Dinia Putri, kemudian Tawalid dan juga perguruan Muhammadiyah serta sekolah umum yang ada di Kota Padang Panjang. Dan terakhir Kota Padang Panjang juga merupakan kota kuliner dan juga menjadi tempat tujuan bagi masyarakat lain untuk datang menikmati kuliner yang ada di Kota Padang Panjang. Kemudian pemerintah Kota Padang Panjang juga akan menjadikan kota cerdas dan juga integritas atau smart city di Kota Padang Panjang ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat kepada SIT Dinia Putri Rahma Elusia Padang Panjang telah menjadi bagian dari Islamiyahnya Kota Padang Panjang. Selanjutnya kita berikan apresiasi kepada SIT Dinia Putri Rahma Elusia Padang Panjang untuk SIT, mana tetap bertahan menghadapi berbagai kesulitan dalam pengembangan perguruan tinggi Dinia Putri. Kemudian Bapak Ibu, untuk SIT Dinia Putri Rahma Elusia Padang Panjang perlu kami sampaikan bahwa tantangan ke depan lebih berat lagi.
Resolusi 4.0 mempengaruhi dunia pendidikan tinggi. Berjamur tumbuh lembaga pendidikan baru dengan dukungan dana yang lebih kuat dan lebih bisa bersaing dan tawaran pendidikan yang lebih banyak. Namun demikian juga ada peluang bagi kita karena Indonesia memasuki era bonus demografi. Lembaga pendidikan tinggi yang ada akan tetap memiliki segmen mahasiswa sendiri untuk beberapa waktu ke depan. STIT Dina Puteri Rahmah Indonesia berada di Kota Panjang, Kota Sebelumika, yang untuk ini sebagai kota tujuan pendidikan berkualitas. STIT Dina Puteri Rahmah Indonesia adalah aset Kota Panjang sehingga memperoleh dukungan dari stakeholder Kota Panjang, termasuk pemerintah kota. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan beberapa harapan pada STIT Dina Puteri Rahmah Indonesia Padang Panjang. Jadikan tantangan sebagai peluang, bukan sebagai tantangan. Kemudian manfaatkan kemajuan revolusi 4.0 untuk meningkatkan kualitas STIT Dina Puteri Rahmah Indonesia Padang Panjang. Artinya seluruh manajemen dan staf pengajar harus mahir IT dan memanfaatkan IT untuk meningkatkan daya saing STIT Dina Puteri Rahmah Indonesia seperti yang diharapkan oleh Ibu Koordinator Separtai Senam tadi. Jalin kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang ada, dengan demikian persaingan dapat berubah menjadi hal-hal yang saling menguntungkan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Pimpinan Dina Puteri tadi, masa ini sudah banyak permintaan tamatan dari perguruan Dina Puteri ini untuk ditempatkan di sekolah-sekolah tinggi lainnya atau perguruan lainnya. Jadi itu saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini dapat terwujud nantinya. Kemudian manfaatkan peluang bonus demografi dan isu strategis Kota Sebelumika dengan meningkatkan promosi STIT Dina Puteri Rahmah Indonesia ke berbagai penjuru daerah yang belum terjangkau oleh perguruan tinggi yang ada. Kemudian manajemen STIT Dina Puteri Rahmah Indonesia perlu selalu menciptakan inovasi sehingga perkembangan STIT tidak monoton dan senantiasa mendapatkan dukungan dari stakeholder Kota Panjang, termasuk pemerintah dan DPRD Kota Panjang. Di Bapak dan Ibu untuk ke depan, insyaallah pemerintah Kota Panjang bersama DPRD tetap bekerjasama dengan Dina Puteri, dan ini akan menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Karena bagaimanapun juga untuk memajukan pendidikan di Kota Panjang tentu tidak bisa terlepas dari peran dari Dina Puteri ini. Begitu juga dengan perguruan yang lain seperti Muhammadiyah, Tawalid, dan juga sekolah lainnya. Kemudian para wisatawan perlu mengingatkan bahwa tantangan bagi Anda juga sudah menanti. Namun jangan pernah ada rasa ragu dan takut sedikit pun menghadapi tantangan tersebut. Ingat bahwa Anda dididik di STIT Dina Puteri Rahmah Indonesia dan bahwa Anda dididik di Padang Panjang Kota Sebelumika. Anda semua memang disiapkan untuk menghadapi tantangan tersebut. Manfaatkan ilmu yang sudah diterima dengan sebaik-baiknya dan buatlah bangga amatir Anda. STIT Dina Puteri Rahmah Indonesia dan kota tempat Anda memperoleh ilmu, yaitu Padang Panjang Kota Sebelumika. InsyaAllah dua nama itu, STIT Dina Puteri Rahmah Indonesia dan Padang Panjang Kota Sebelumika, akan membuat Anda semua tegar dan kuat menghadapi tantangan yang ada. Kami doakan Anda semua sukses di dunia kerja dan di tengah pergaulan sosial kemasyarakatan. Sekali lagi kami ucapkan selamat pada wisatawan STIT Dina Puteri Rahmah Indonesia Padang Panjang. Semoga Allah SWT merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Panjang terkenal sebagai amalan BPI untuk pendukung Malado. Mari kita dengarkan bersama-sama lagu Mars Perguruan Dina Puteri dan lagu Padang Panjang. Putri harapanmu pembimbing.
Penutupan rapat senat terbuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahmah El-Yunusia Padang Panjang kepada Ibu Syarifatul Hayati LCMA disilahkan. Dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahmah El-Yunusia Padang Panjang dalam rangka wisuda sarjana strata 1 tahun akademik 2022-2023 hari ini Selasa tanggal 20 bulan Desember tahun 2022 bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Penyerahan kenang-kenangan wisudawati kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahmah El-Yunusia Padang Panjang kepada Ibu Syarifatul Hayati LCMA dimohon untuk mengambil tempat. Wali Kota Padang Panjang, Pimpinan Perguruan Diniyah Putri, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahmah El-Yunusia, dan para undangan yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara wisuda tahun akademik 2022-2023 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahmah El-Yunusia Padang Panjang, Selasa 20 Desember 2022 bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.